melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang positif. Teman-teman, kira-kira 10-15 tahun ke depan pengen ngelihat diri sendiri kondisinya kayak gimana? Manusia-manusia optimis akan selalu menjawab dari sudut pandang positif. Sekarang bolehlah kita mahasiswa, tapi 10-15 tahun ke depan karena kita punya passion dalam dunia pendidikan, kita udah punya yayasan kita sendiri. Di bawah yayasan kita minimal ada 2 sekolah. Masing-masing sekolah kita udah ngasih beasiswa pada 50 anak di wilayah kita. Kita pengen ngelihat angka anak-anak yang harus putus sekolah karena alasan finansial itu berkurang sampai 50%. Amin. Teman-teman, tipikal manusia optimis, ketika 1.000 orang mengatakan that's impossible, itu nggak mungkin, mereka justru akan jadi orang pertama yang akan mengatakan I'm gonna prove it. Kita yang akan buktikan. Ketika orang-orang sekitarnya menertawakan, mengecilkan, mengerdilkan apa yang menjadi target, visi, dan goal dalam hidupnya, mereka justru adalah orang-orang pertama yang duluan memvisualisasikan apa yang akan terjadi ke depan. Di tangan manusia-manusia yang optimis, momentum itu dibuat, teman-teman, bukan lagi dinanti. Di tangan manusia-manusia optimis, realitas sosial itu diciptakan, bukan lagi ditunggu. Tapi kalau manusia yang keempat, ini yang lebih tinggi. Manusia-manusia yang progresif. Kadang-kadang hidup kita ini sering terbentur dengan yang namanya aturan. Betul nggak? Sebagai mahasiswa, teman-teman ada yang namanya aturan kampus, aturan universitas. Benar ya? Kalau nanti kita udah lulus atau kita dipindah, alma mater kita sudah dilepas, mungkin sebagian besar dari kita ada yang bekerja dulu, ada yang membuka lapangan kerja. Kalau kita bekerja, ada namanya aturan perusahaan, aturan institusi atau lembaga tempat kita bekerja. Sebagai warga negara, kita punya aturan negara, teman-teman. Apalagi kita negara hukum. Sebagai makhluk ilahi, kita punya aturan Tuhan. Sebagai makhluk sosial, kita punya aturan sosial, norma-norma sosial di tempat kita tinggal. Kita manusia hidup penuh dengan aturan, teman-teman. Itu justru yang ngebuat kita terus berada on the track. Mereka yang progresif, bagaimanapun kondisi menghimpit, situasi menjepit, mereka akan terus keep going, keep moving. Nggak bisa pakai cara A, pakai cara B. Nggak bisa pakai cara B, pakai cara C. Nggak bisa pakai cara A, B, C, masih ada 24 cara lain sampai huruf Z. Selalu ada ide-ide yang kreatif, inovatif, tapi tetap solutif di tangan manusia-manusia yang progresif. Dan hanya ada 2 hal yang terjadi pada manusia jenis ini. 1 perubahan, 2 pembaharuan. Teman-teman, gak ada alasan bagi anak muda, termasuk di dalamnya perempuan, untuk bersikap realistis. Apalagi untuk sesuatu yang kita nggak bisa atur. Kita lahir sebagai perempuan, kita lahir dari keluarga mana, sama sekali kita nggak bisa pilih, bener kan? Gak ada alasan bagi kita untuk bersikap realistis, apalagi pesimis. Satu-satunya tangga yang pantas bagi kita adalah tangga ketiga. Apalagi bagi anak muda yang setidaknya punya 3 hal. 1, anak muda masih punya waktu yang sangat luang. 2, anak muda masih punya energi yang sangat besar. Ketiga, curiosity, keingintahuan kita juga masih sangat tinggi. Dengan minimal 3 modal ini, maka tangga yang pantas adalah tangga ketiga, pelan-pelan kita mengupgrade diri menjadi manusia-manusia progresif. Pertanyaan kuncinya adalah, sekarang nih, tangga di zona nyaman kita ada di tangga yang mana? Bener ya? Selama ini orang-orang sekitar kita membiasakan kita untuk berpikir, bertindak, mengambil sikap, memberikan solusi, membaca masalah, itu kira-kira ada di tangga yang mana? Ini menarik, teman-teman, karena waktu berubah, zaman berganti, teknologi hadir. Mereka yang bisa berdamai dengan ini, mereka akan ikut dalam pusaran akselerasi selanjutnya. Mereka yang nggak bisa berdamai dengan ini, otomatis harus mau berdamai juga, pelan-pelan mundur ke belakang, diam di tempat. Mantan Presiden Amerika, Franklin, juga pernah bilang, if you finish changing, then you finish. Ketika kita berhenti berubah, dan kita akan selesai. Pertanyaannya adalah perubahan apa yang terjadi pada kita antara kita yang hari ini dengan kita sebutlah 3 atau 4 tahun yang lalu.
saat sebagian besar dari kita masih menggunakan rok abu-abu. Apa yang membedakan antara kita semua nih hari ini dengan kita 5 tahun ke depan? Termasuk Sherly bertanya pada diri Sherly sendiri. Apa yang membedakan antara kita yang hari ini dengan kita di masa depan? Karena menarik teman-teman, pada akhirnya dalam mengisi masa-masa persiapan ini, kita semua itu cuma dibedakan kualitasnya jadi 4. Pertama adalah manusia-manusia dengan standar baik. A good one. Lakuin aja standar baik yang bisa kita lakukan, and that's it. Itu tangga pertama kita. Di tangga ini, kita nggak perlu bandingkan diri dengan orang lain, teman-teman. Nggak akan ada gunanya. Standarnya pasti beda. Di tangga pertama, kita nggak perlu bandingkan diri dengan orang lain. Lakuin aja standar baik yang bisa kita lakukan, and that's it. Itu tangga pertama kita. Terlalu banyak membandingkan diri dengan orang lain pada tangga pertama. Ini malah ngebuat kita jadi insecure. Dan lama-lama kita nggak bersyukur dengan apa yang kita punya. Betul nggak? Lakuin aja standar baik yang bisa kita lakukan, and that's it. Itu tangga pertama kita. Oh, standar dasar manusia adalah baik. Gak ada manusia lahir ke dunia ini terus langsung kepikiran untuk ngegibahin orang kayak Bu Tejo. Gak ada manusia lain lahir ke dunia ini terus langsung kepikiran untuk ngambil yang bukan haknya. Gak ada manusia lahir ke dunia ini terus langsung kepikiran untuk korupsi, nggak ada. Manusia lahir fitrahnya standar dasar itu adalah baik. Ayo kita pastikan sebagai perempuan, ketika kita sudah nge-proof apa yang menjadi skill, keilmuan kita, dikasih tanggung jawab, dikasih amanah, di depan mata ada kesempatan, kita ambil dan eksekusi itu dengan standar yang baik yang bisa kita lakukan. And that's it. Itu tangga pertama kita. Pertanyaan kuncinya adalah, apakah jadi baik aja cukup? Is a good one enough? That's not enough. Nggak cukup, teman-teman. Akan ada seleksi alam besar-besaran. Mereka yang mau jadi lebih baik, mereka akan dapat kesempatan lebih dulu dalam hal apapun. Data dari Badan Pusat Statistik menyebutkan bahwa dalam 4 tahun ke depan, angka graduates itu akan meningkat 4 kali lipat. Teman-teman bayangkan, berarti di tahun ini ada berapa juta anak muda seumuran kita dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote, yang hari ini, detik ini juga tengah melakukan hal yang sama dengan kita. Kita semua sama-sama sedang berusaha menurunkan ego, melatih skill, menemukan jati diri, memperluas networks, dan lain-lain. So what makes us different? Apa yang membuat kita berbeda? Apa yang membuat kita merasa lebih baik dan merasa layak untuk mendapat kesempatan lebih? Ini menarik teman-teman, karena pada akhirnya rumus umumnya adalah hari ini harus lebih baik dari kemarin, besok harus lebih baik dari hari ini. Karena mereka yang ternyata tidak ada perbedaan antara mereka yang hari ini dengan mereka yang kemarin, mereka adalah orang-orang yang rugi. Toh demikian sunatullahnya. Ayo sama-sama kita pastikan teman-teman, kita bukan menjadi manusia yang apa adanya, tapi menjadi manusia yang lebih baik dan akan naik menjadi semaksimal yang kita bisa lakukan. Jangan mau cepat puas dengan apa yang ada pada diri kita, teman-teman, karena sekali kita merasa puas, di situ letak berhentinya kita belajar. Pada akhirnya pandangan publik, pandangan orang tentang bahwa tempatnya perempuan itu pada akhirnya akan kembali ke titik-titik, silakan teman-teman isi sendiri. Pada akhirnya perempuan untuk apa sekolah jauh-jauh? Pada akhirnya hanya akan ada 2 pilihan. Kita terus-terusan mendengar narasi orang, syukur kalau narasi itu baik dan benar. Bagaimana kalau enggak? Atau kita yang menciptakan narasi dengan proof, dengan membuktikan. Dan pada akhirnya ketika dibenturkan dengan narasi-narasi sosial yang memang sudah beredar lama, bahkan turun-temurun, kalau izin mulai menyampaikan, Sherly juga terbentur dengan narasi seperti itu saat SMA, pengen banget kuliah ke Pulau Jawa, tapi saat itu tidak langsung diizinkan karena alasan pertama finansial, alasan kedua karena status perempuan, dianggap ngapain perempuan kuliah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya akan kembali ke titik-titik. Silahkan teman-teman isi sendiri. Maka pada akhirnya proof adalah satu-satunya jalan. Bahkan impact-nya bukan hanya untuk diri kita sendiri, tapi untuk mematahkan pandangan-pandangan tersebut. Yang jelas, untuk pandangan-pandangan tersebut, maka mari sama-sama kita lihat nalar atau logikanya. Jadi yang kita lihat, segala sesuatu berdasarkan logika, bukan lagi berdasarkan feeling. Bahwa ketika ada hal yang dibenturkan dengan status kita perempuan, maka lihat dengan logika, apakah itu baik dan benar?
Dan apakah yang dibenturkan dengan status kita perempuan tadi baik dan benar? Contoh, perempuan ngapain kuliah tinggi-tinggi kalau pada akhirnya akan ngurus anak juga? Kan sering ya kayak begitu ya. Maka ayo kita lihat ini dengan logika. Bukankah menjadi sekolah pertama bagi anak-anak itu adalah sesuatu yang baik, bahkan benar? Dan bukankah menuntut ilmu, belajar, bahkan menuntut ilmu setinggi-tingginya itu juga dianjurkan, baik bahkan benar juga. Kenapa dua hal baik dan dua hal benar itu harus dibenturkan? Dan ini double standar, hanya terjadi pada perempuan, tidak terjadi pada laki-laki. Terlebih ketika sama-sama baik, sama-sama benar. Kenapa tidak bisa berjalan bersamaan? Sehingga impact-nya itu jauh lebih besar juga. Ketika kita melihat segala sesuatu di sekitar kita dengan logika, otomatis kita bisa memberikan pilihan sikap atau reaksi yang akan menuntut kita semua untuk juga berlogika. Karena pada akhirnya teman-teman, logika dan perasaan ini dua hal yang nggak bisa disatuin. Sulit untuk disatuin, kayak minyak sama air. Awalnya mungkin nyatu, terus nanti akan dia bisa sendiri. Dan banyak narasi yang menyebutkan bahwa perempuan lebih banyak menggunakan perasaan. Ayo sama-sama kita buktikan bahwa tahun 2021 perempuan bisa menggunakan logika. Dengan catatan, semua harus by control. Segala sesuatu, pilihan sikap, pilihan mindset, itu semuanya berdasarkan logika. Dan bicara tentang logika, ini adalah tentang keseharusan dan kesemestian, bukan keinginan dan kesenangan. Bisa jadi kita senang pada sesuatu, tapi itu tidak yang seharusnya dilakukan. Bisa jadi kisahnya untuk kita ambil pilihan sikapnya. Pertanyaan selanjutnya adalah, apakah jadi lebih baik aja cukup? Is a better one enough? Pada akhirnya dunia ini makin borderless, teman-teman. Makin tanpa batas. Kita nih yang di Indonesia, dengan satu kali klik, ini bisa nyebarin informasi dan dapetin informasi sepersekian detik. Kita yang di Indonesia, hanya dengan satu kali klik, ini bisa tahu perkembangan teman-teman kita di belahan dunia lain. Jarak ruang dan waktu jadi makin gak ada arti, teman-teman. Kan? Kita adalah yang terbaik di bidang kita. Be the best one. Jangan mau jadi kualitas mediocre, apalagi saat kita proof. Jangan mau jadi kualitas mediocre, teman-teman, karena menjadi mediocre, maju salah, mundur juga salah. Ada istilah namanya olak. Olak artinya nyaris. Mereka yang nyaris membuktikan sesuatu tidak sampai selesai, mau mundur tahu bahwa itu nggak seharusnya dilakukan. Alhasil berdamai dengan realitas sosial. Dan ketika ada istilah bahwa yang paling mahal dari anak muda adalah idealismenya, maka di titik ini, di titik kita menjadi mediocre, mau nggak mau kita harus pelan-pelan berdamai dengan realitas sosial dan pelan-pelan mengendorkan idealisme kita. Mari sama-sama kita pastikan bahwa kita mempersiapkan masa-masa ini menjadi yang terbaik, bukan menjadi yang mediocre. Karena good is good, good enough is good enough ketika ada yang the best. Alhasil kita kembali kalah dalam mengubah segala sesuatu, termasuk di diri kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, penting untuk digarisbawahi bahwa kita menjadi the best version of us, bukan the best version of others, karena menjadi versi terbaiknya orang lain, ini hanya sekedar memenuhi ekspektasi sosial terhadap diri kita. Dan kita manusia hidup bukan untuk membuat semua orang senang atau memenuhi ekspektasi semua orang terhadap kita. Dan kita nggak bisa melakukan itu, teman-teman. Pada akhirnya, kita yang tahu bahwa kelebihan kita di mana, kemampuan kita di mana, kekuatan kita di mana, yang ketika kita menjadi the best version of us, memaksimalkan kemampuan yang ada pada kita pada bidang itu, maka impact dari kehadiran kita itu akan jauh lebih luas dibandingkan mereka yang apa adanya. Mari sama-sama kita pastikan bahwa kalau ada orang yang paling mengenal apa kelebihan dan kekurangan kita, itu adalah diri kita sendiri. Pertanyaan selanjutnya adalah, is the best one enough? Apakah jadi terbaik aja cukup? Dalam kesempatan kali ini, saya ingin mengingatkan diri saya sendiri, sekaligus untuk mengajak kita semua naik satu tingkat lebih tinggi, yaitu an excellent one, yang sempurna di bidangnya. Sempurna bukan tanpa cacat, teman-teman, karena tidak ada manusia yang nggak punya salah, nggak ada gading yang nggak retak. Kita semua pasti punya khilaf. Namanya juga manusia.
nggak punya salah namanya malaikat, teman-teman. Bener ya? Jadi kalau ada yang bilang rebahan itu nggak boleh, boleh rebahan. Kalau nggak ada rebahan ya tandanya kita malaikat, teman-teman. Ibadah terus, positif terus, semangat terus. Selama itu dalam batas yang normal. Yang baik di bidangnya, ini bukan hanya di dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Dia yang sudah sampai di titik terbaik di bidangnya, ini mampu mengajak kawan-kawan sekitarnya untuk sama-sama menjadi lebih baik. Dia yang terbaik di bidangnya, ini bukan hanya untuk dirinya sendiri, teman-teman, tapi mampu ngasih banyak kebaikan, kepositifan, keinspiratifan, kebermanfaatan untuk orang-orang sekitarnya. Karena pada akhirnya dunia bukan hanya mencatat manusia yang paling kaya. Dunia bukan hanya mencatat manusia yang parasnya paling cantik. Karena ini woman, jadi cantik aja nggak ada gantengnya. Dunia juga mencatat manusia yang kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan lebih senang mencatat manusia seperti ini. Ayo sama-sama kita pastikan teman-teman, kita boleh punya pencapaian, banyak pencapaian dalam hidup, tidak ada masalah. Menang A, menang B, mewakili kampus dalam sesi A, sesi B, tidak ada masalah. Itu satu hal yang positif, justru melengkapi portfolio kita, dan tidak ada yang melarang itu. Dengan status kita perempuan, tidak ada yang melarang itu. Kalaupun ada, justru sekarang adalah waktunya untuk kita membuktikan bahwa tidak ada yang salah dengan itu. Selama kita tahu batasannya, yang tadi di awal sempat kita bahas. Pada akhirnya kita boleh punya banyak pencapaian dalam hidup, itu adalah satu hal yang positif, tapi pencapaian tertinggi yang bisa dibuat oleh seorang anak manusia, itu adalah ketika kehadirannya bisa ngasih impact untuk orang-orang sekitarnya. Dan artinya dia selesai dengan dirinya sendiri. Be a Wonder Woman adalah perempuan yang kehadirannya bisa menguatkan perempuan-perempuan lain, atau bahkan generasi muda lainnya, karena kita di sini saya yakin adalah yang muda. Muda bukan hanya tentang usia, tapi muda tentang pilihan sikap dan mindset. Ayo sama-sama kita pastikan kita bukan generasi yang eksklusif, yang hanya berpikir tentang diri sendiri. Saya ketika udah lulus nanti kira-kira bakal berapa yang masuk ke rekening saya, gaji saya berapa, nanti tambah lagi dewasa, kekuasaan saya seberapa, saya terus. Kita nggak akan pernah selesai-selesai, teman-teman. Dunia ini terlalu luas untuk kita kecilkan dengan masalah kita sendiri. Dunia ini terlalu lebar untuk kita kerdilkan dengan masalah yang justru kita sendiri yang membuatnya. Ayo kita ganti kata saya sekarang menjadi kata kita. Karena sekarang zamannya kolaborasi bukan lagi kompetisi. Ketika kata saya diganti menjadi kata kita, otomatis ini nggak ada alasan kita semua nggak ambil bagian di dalamnya. Benar nggak? Karena kata kita mengharuskan kita semua untuk terlibat. Bukan lagi tentang seberapa besar perubahan yang bisa kita buat, tapi seberapa mau kita menjadi bagian dari perubahan dengan skill dan kapasitas yang kita punya. Dan ketika kata saya diubah menjadi kata kita, otomatis pertanyaan-pertanyaannya akan berubah juga. Gimana kita 9 tahun ke depan? Saat Big Session bonus demografi, kira-kira bicara tentang bonus demografi, otomatis kita bicara tentang kita yang hadir di sini, teman-teman. Coba cek, umur kita sekarang ditambah 9 tahun. Bukankah yang dimaksud sebagai manusia-manusia produktif kala itu adalah teman-teman yang hadir di sini? Ibaratnya ombak, pengen ngelihat kita yang dimainkan ombak atau kita yang memainkan ombak. Kita objeknya atau kita subjeknya. Kita sekedar jadi pasar atau kita yang memainkan pasar. Kita sekedar jadi penonton atau kita pemainnya. Gimana kita 20 tahun ke depan, teman-teman, saat 100 tahun Indonesia merdeka. Semua orang menggadang-gadang generasi emas. Bicara tentang generasi emas, ini bicara tentang kita semua. Satu abad Indonesia merdeka, akan ada evaluasi besar-besaran terhadap cita-cita besar bangsa saat pertama kali didirikan. Pertanyaannya, di mana posisi Indonesia, di mana posisi bangsa, di mana posisi anak mudanya, di mana posisi perempuannya kala itu. Dan ketika hal-hal besar pertanyaan kuncinya adalah dari mana kita semua bisa memulai. Orang bijak pernah bilang, teman-teman, bahwa nggak akan ada perubahan besar bisa terjadi tanpa akumulasi perubahan kecil, dan partikel terkecil perubahan itu ada di diri kita sendiri, di mindset kita sendiri. Hanya ada 2 teori perubahan besar di dunia ini, 1 revolusi, 2 evolusi. Revolusi artinya berubah dengan cepat, speed, kuncinya kecepatan. Dan sekarang zaman terbuka bukan hanya bagi yang besar mengalahkan yang kecil, tapi yang cepat akan mengalahkan yang lambat. Ayo sama-sama kita ubah mindset-nya.
segera kita taklukkan apa yang selama ini kita takutkan. Selama ini kira-kira yang paling kita takutin apa sebagai perempuan, sebagai anak muda? Bob Sadino bilang dalam bukunya ada 5 hal yang paling ditakutkan oleh anak muda. Kita sama-sama cek ya. Pertama adalah kegagalan. Anak muda nggak suka gagal. Yang kedua, apa kata orang? Melakukan sesuatu, aduh nanti apa kata orang? Mau ninggalin bad habit, ngelakuin good habit, aduh nanti apa kata orang? Bakal ada yang nerima nggak ya? Mau ngupdate status, aduh nanti apa kata orang. Melakukan segala sesuatu selalu mempertimbangkan bagaimana kata sosial terhadap kita. Benar ya? Yang ketiga, kita takut keluar dari zona nyaman. Keempat, takut dengan penerimaan lingkungan. Yang kelima, kita nggak suka dikritik. Saat Bob Sadino bikin itu, salah satu alasannya adalah karena egonya masih naik turun, sehingga anak muda nggak suka dikritik, lebih senang dipuji. Padahal dengan kritik itu bisa membuat kita menjadi lebih baik, bisa memperbaiki apa yang menjadi blind spot-nya kita, selama kritiknya membangun. Dari 5 hal itu teman-teman, kira-kira ada nggak yang nggak sesuai dengan kita? Nomor 3 dan 4 apa ya katanya? Nomor 3, saya ulang ya, nomor 1 kegagalan, nomor 2 apa kata orang, nomor 3 adalah keluar dari zona nyaman, nomor 4 penerimaan lingkungan, nomor 5 kita nggak suka dikritik, kita lebih senang dipuji, anak muda. Kalau memang nomor satunya adalah kegagalan teman-teman, ayo kita ubah mindset-nya. Habiskan jatah gagal kita justru saat muda. 15, 20, 25, 30, habisin semuanya saat muda. Toh orang yang sukses nggak dilihat dari berapa banyak dia gagal. Orang sukses justru dilihat dari pilihan sikapnya saat gagal, memutuskan untuk menyerah atau bangkit. Kalau kita menyerah, kita selesai. Kalau kita bangkit, masih ada kesempatan untuk keluar sebagai pemenang di akhir nanti. Habiskan semua jatah gagal kita saat muda, teman-teman. Secara resiko tentu lebih besar, tapi secara efektivitas waktu ini jelas lebih tinggi. Dan ada rahasia besar pada waktu. Kalau di barat dibilang time is money, waktu adalah uang. Kalau di timur dibilang waktu adalah pedang. Siapa aja anak muda yang bisa mengisi masa mudanya dengan produktivitas, dia duluan yang akan keluar sebagai pemenang. Pertanyaannya adalah selama ini kita mengisi waktu kita dengan apa? Produktif atau sibuk? Ini menjadi pembahasan terakhir sebelum kita buka sesi tanya jawab. Yang kedua adalah evolusi, berubah tapi pelan-pelan dan butuh waktu, butuh proses, butuh kesabaran. Hanya mereka yang punya kecerdasan paling tinggi pada manusia yang bisa keluar sebagai pemenang. Kecerdasan paling tinggi pada manusia adalah kecerdasan daya tahan, teman-teman. Daya juang kita. Atau kalau dalam bahasa Indonesia disebut konsisten. Saya izin mengutip, kalau dalam bahasa Arab kita mengenal istilah istiqomah. Memutuskan untuk berubah, memutuskan untuk berhijrah itu gampang, teman-teman. Yang sulit apanya? Konsistennya yang sulit. Istiqomahnya yang sulit. Benar ya? Dari Harvard University Psychological Center-nya juga nyebutin. Kecerdasan paling tinggi pada manusia, teman-teman, itu namanya adversity quotient, kecerdasan daya tahan. Itu di atas IQ, di atas SQ, di atas EQ. Namanya adversity quotient. Daya juang kita mempertahankan sesuatu yang kita putuskan dengan penuh kesadaran selama standarnya 2, baik dan benar. Ini standarnya, harus sampai benar. Karena baik belum tentu benar, benar udah pasti baik. Dan dalam hal ini saya sangat terinspirasi pada satu quotation yang saya baca dan berhasil, ini umur 14 tahun saya membacanya, dan kala itu berhasil mengubah pola pikir, berhasil membuktikan melawan status quo kala itu bahwa nggak ada tempat bagi perempuan untuk memimpin, dan dia berhasil membuktikan bahwa itu tidak benar. Margaret Thatcher pernah bilang begini, teman-teman, watch your thought for they become your words. Watch your words for they become your actions. Watch your actions for they become your habits. Watch your habits for they become your character. Watch your character for they become your destiny. In other words, what you think,
you become. Perhatikan apa yang kita pikirkan teman-teman, karena dia akan keluar menjadi ucapan, menjadi kata-kata. Apa yang kita diskusikan, kalau zaman kita sekarang ya menjadi viral, menjadi trending. Perhatikan apa yang kita ucapkan, karena dia akan keluar menjadi tindakan, action. Perhatikan tindakan kita, kegiatan kita, aktivitas kita, karena kalau diulang-ulang terus, maka dia akan jadi habit, dia akan jadi kebiasaan. Perhatikan kebiasaan kita dari pagi, malam, sampai pagi lagi, dari mata terbuka, tertutup, sampai terbuka lagi, karena dia akan jadi karakter. Perhatikan karakter kita. Apa, Woi? Demikianlah takdir kita. Dengan kata lain, apa yang kita pikirkan, demikian takdir kita. Urusan kun fayakun itu urusan yang maha kuasa, teman-teman. Urusan kita manusia adalah berusaha berikhtiar semaksimal mungkin. Kalau ada yang bertanya ke kita habis kegiatan ini di mana letaknya takdir, kita udah sama-sama tahu jawabannya. Letaknya takdir adalah di batas maksimalnya usaha dan doa kita. Usaha dulu maksimal, doa dulu maksimal, baru bisa ngomong takdir. Kalau ada orang yang ujuk-ujuk udah ngomong, ya sudahlah, itu nanti bagaimana takdirnya saja. Ini udah ketahuan, ini manusia realistis, dia yang dibentuk lingkungan, bukan dia yang membentuk lingkungan. Dia yang diwarnai oleh orang-orang sekitarnya, bukan dia yang mewarnai orang-orang sekitarnya. Dia yang selalu mendengar apa kata orang, bukan dia yang menciptakan narasi untuk didengarkan oleh orang lain. Pertanyaannya adalah, kalau mulainya dari sini, dari mindset, maka mindset kita para perempuan muda Indonesia selama ini diisi, di feeding, dikasih nutrisi dengan apa? Benar ya? We are what we watch, we are what we read, we are what we listen, we are what we discuss with. Kita adalah apa yang kita lihat, baca, tonton, dengar, dan dengan siapa kita berdiskusi. Ini menarik teman-teman, karena data menunjukkan bahwa anak muda Indonesia ditempatkan sebagai nomor 3 paling aktif sosial medianya. Dan kita sama-sama tahu di tengah masa pandemi kayak begini, banyak hal bahkan nyaris Internet of Things sekarang menjadi kunci untuk saling terkoneksi, kunci untuk saling kolaborasi, benar ya? Dan kunci untuk masalah kecepatan. Dan ini menjadi kunci nanti masuk ke industri 5.0. Artinya ini nggak bisa dihindari, inevitable. Ini nggak bisa dihindari. Dan dengan semua ini otomatis kita bisa sama-sama menyimpulkan bahwa anak muda Indonesia kalau udah main di internet, karena kita nomor 3 sosial media paling aktif, maka paling sering adalah membuka sosial media. Kita bisa sama-sama tanya ke diri kita masing-masing, selama ini lebih sering mana yang trending, yang viral itu adalah konten-konten seperti yang teman-teman lakukan hari ini, yang edukatif kayak begini, atau konten-konten sensasional. Lebih banyak mana kita melihat, tonton, baca, dengar, hal-hal yang membawa mindset kita ke arah optimis progresif untuk menjadi a Wonder Woman atau realistis pesimis. Dan kita sama-sama pengguna sosial media, kita sama-sama tahu jawabannya. Yang jelas bicara tentang semua ini teman-teman, maka anak muda objeknya, anak muda juga subjeknya. Ayo sama-sama kita segera melihat bahwa udah cukup kita jadi objek, ini waktunya kita menjadi subjek. Udah cukup kita jadi penonton teman-teman, ini waktunya kita persiapkan diri jadi pemain. Karena sekeras apapun kita berteriak, selama masih duduk di kursi tribun, ini nggak akan ngubah apapun dan sejarah nggak akan mencatat para penonton. Sejarah hanya mau mencatat para pemain. Dan bukan pemain rata-rata, bukan pemain mediocre, pemain di atas rata-rata. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Kalau teman-teman ternyata dalam dunia pendidikan, silakan teman-teman. Be the best version of you. Teman-teman senang dalam dunia budaya, senang dalam dunia seni, senang dalam dunia musik, senang dalam dunia politik, senang dalam dunia bisnis, go get it. Selama tadi kuncinya 3, proof, you're gonna get the trust, dan keep the trust. Jaga kepercayaan itu. Dan pada akhirnya di tengah kondisi seperti ini, karena waktunya udah habis, saya izin cepat saja teman-teman. Mari sama-sama kita pastikan kita menjadi perempuan yang produktif, bukan perempuan yang sibuk. Ini karena Sally bukan host atau bukan co-host, jadi Sally nggak bisa share screen. Tapi nanti kalau udah dijadikan co-host, nanti Sally share screen sedikit saja. Boleh dibantu Sally dijadikan co-host teman-teman. Ayo kita pastikan kita adalah manusia-manusia yang produktif, bukan manusia-manusia yang sibuk. Para perempuan yang produktif, bukan perempuan-perempuan yang sibuk. Dan ada perbedaan besar teman-teman antara mereka yang produktif dengan mereka yang sibuk.
Ini saya minta waktu kurang lebih 5 menit aja paling banyak. Orang yang produktif, teman-teman, termasuk perempuan-perempuan yang produktif, ini adalah yang fokus. Segala sesuatu yang dikerjakan itu didrive oleh satu goal yang udah ditetapkan dari awal. Sedangkan orang-orang yang sibuk, termasuk para perempuan-perempuan, karena biasanya perempuan yang gampang terdistract, ini adalah yang melakukan semua hal. Bahkan dalam ini ngomongin best kita juga ikut, lusa trendingnya C kita juga ikut. Sama-sama terlihat beraktivitas, sama-sama terlihat berkegiatan, bahkan bisa jadi kegiatannya sama, tapi tunggu 3, 4, 5 tahun ke depan. Hasilnya beda, pencapaiannya beda, impact-nya juga akan beda. Dan ini semua harus terukur. Untuk menjadi manusia produktif, pertanyaan pertama adalah siapa kita di masa depan? Segera teman-teman tanya, apa target teman-teman 10-15 tahun ke depan? Kak, terlalu lama. Silakan dikurangi waktunya sesuai dengan kapasitas. 4 tahun aja, Kak. Kayaknya 5 tahun aja, Kak. Silakan. Siapa teman-teman 5 tahun ke depan? Untuk teman-teman yang baru masuk, saya adalah mahasiswa berprestasi tingkat nasional. Silakan. Untuk teman-teman yang senang nulis, saya adalah penulis buku bestseller. Saya sudah punya hasil buku 5 buku, silahkan, tidak ada masalah. Untuk teman-teman yang senang dan go get it. Untuk teman-teman yang senang literasi, saya udah punya komunitas literasi yang bisa menggerakkan anak muda Indonesia untuk mulai, silahkan. Teman-teman yang bikin, yang jelas jawab dulu pertanyaan. Menjawab pertanyaan ini teman-teman, itu nggak sekedar di masa depan kita adalah orang sukses. Di masa depan kita adalah orang yang bermanfaat. Pertanyaannya, bermanfaat dalam hal apa? Bagaimana mengukur kebermanfaatan kita? Pakai SMART goal setting. S-nya spesifik, M-nya measurable. Harus spesifik. Kalau teman-teman pengen jadi pengusaha dalam bidang apa? Kira-kira bagaimana mengukur kesuksesan teman-teman? Semuanya harus diukur. Karena if we cannot measure something, we cannot improve it. Kalau kita nggak bisa mengukur sesuatu, kita nggak bisa improve hal itu. Unachievable. Kita mulai pertimbangannya dalam waktu 5 tahun, atau jangan-jangan 5 tahun itu baru termin pertama. Kita baru akan mendapatkan nanti di termin kedua, 5 tahun selanjutnya. Silakan. Artinya realistik, bukan menjadi manusia realistik, tapi lebih ke membaca. Realistik dengan lingkungan efektif dan efisien untuk dilakukan. T-nya timely, waktu. Kasih batasan waktu, teman-teman. Yang namanya masa depan, 5 menit lagi juga masa depan. 1 minggu lagi juga masa depan. Benar nggak? Kasih batasan waktu. Bedanya seorang yang bermimpi dengan seorang yang bercita-cita adalah orang yang bermimpi, ini nggak jelas batasan waktunya. Tidak spesifik, nggak bisa diukur. Orang yang bercita-cita ini mulai mendetailkan segala sesuatu termasuk dalam hal waktu. Setelah ini terjawab, temukan motivasi kenapa itu harus dilakukan. Motivasi ini penting teman-teman, karena kalau enggak, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Kita nggak punya alasan yang kuat. Kenapa kita harus melakukan segala sesuatu? Temukan motivasinya, dan seseorang punya motivasi, ini cuma karena 3 hal. Atau istilahnya adalah fire in the belly. Cuma 3 hal alasan seseorang punya motivasi besar. 1, rasa sakit yang dia miliki. 2, harapan yang dia lihat ke depan. 3, saat keyakinannya itu udah lebih tinggi dari rasa takutnya. Segera temukan 1 minimal dari 3 hal tadi dalam diri teman-teman dan mulai. Hal-hal produktif yang bisa teman-teman lakukan. If we gather, kalaupun kita mengumpulkan all the best mentors, motivators, and all the best self-improvement books all over the world, kita ngumpulin mentor-mentor terbaik, kita ngumpulin motivator-motivator terbaik, kita ngumpulin buku-buku dan kita baca buku-buku self-improvement terbaik di dunia, tapi motivasi nggak muncul dari diri teman-teman, ini sama aja, masuk kuping kanan, keluar kuping kiri. Segera temukan itu dalam diri teman-teman, dan mulai. Yang kedua, siapa teman-teman sekarang? Banyak orang yang punya cita-cita besar, target tinggi, tapi lupa bertanya dari mana mulainya. Teman-teman mau ke Eropa, yang satu berangkat dari Indonesia, yang satu berangkat dari Amerika. Pertanyaannya, rutenya sama nggak? Teman-teman mau ke Timur Tengah nih, yang satu dari Australia, yang satu berangkat dari Jepang. Pertanyaannya, rutenya sama nggak? Nggak sama. Nggak sama ya? Makanya membandingkan diri dengan orang lain di awal, itu nggak akan ada gunanya. Lakuin aja dulu standar baik yang bisa kita lakukan.
segera cari tahu siapa kita sekarang. Tentukan titik awalnya di mana. Pertanyaan kedua dijawab dengan analisa SWOT. Siapa kita sekarang? Cari tahu strength, weakness, opportunity, threat. Apa kelebihan kita? Apa kekurangan kita? Apa opportunity yang masih tersedia? Dan apa resiko yang akan kita hadapi? Tahu kelebihan bukan untuk sombong, tapi untuk segera fokus, jadikan itu sebagai salah satu weapon, salah satu senjata yang akan kita latih, akan kita asah, skill yang diasah, itu akan membuat teman-teman perfect dalam bidang itu, dan impact-nya akan jauh lebih luas. Tahu kekurangan bukan untuk insecure, tahu kekurangan justru untuk mengimprove, melatih, atau cari kawan kolaborasi yang bisa menambal kekurangan teman-teman. Tahu opportunity adalah karena mereka yang bisa membaca situasi adalah mereka yang akan tahu ini kapan momentum dan kesempatannya. Tahu resiko, ini penting untuk dilakukan di awal, karena teman-teman bayangkan, banyak orang yang ketika ketemu resiko, karena tidak membayangkan sebelumnya, akhirnya merasa sangat kesulitan dan akhirnya menyerah. Teman-teman mau mendaki puncak Jaya Wijaya, ketemu sama salju di ketinggian tertentu, akan ada dua pilihan. Teman-teman menyerah karena merasa itu terlalu dingin, atau teman-teman akan senang karena tahu bahwa ini sedikit lagi akan nyampe. Ketemu salju, tandanya teman-teman udah makin dekat, benar ya? Karena dari awal udah tahu bahwa untuk sampai ke sana resikonya adalah di tingkat ketinggian tertentu, satu, kita akan kekurangan udara, dua, kita akan ketemu salju. Kita udah siapin duluan bahwa kita akan pakai baju dingin di tingkat ketinggian tertentu. Mereka yang udah menganalisa ini teman-teman, everything should be by design. Segala sesuatu harus by design bagi mereka yang sudah menganalisa ini. Betul bahwa masa depan itu tidak pasti, the future is unpredictable, but the best way to predict our future is create it now. Cara terbaik memprediksi masa depan kita adalah buat itu sekarang. Dan kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. We are the most responsible person for our future. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Bukan dosen-dosen kita, bukan guru-guru kita, bukan orang tua kita, bukan kakak kita, bukan adik kita, bukan paman kita, bukan sahabat kita. Kita adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk masa depan kita. Pastikan kita adalah orang yang paling kenal dengan siapa kita. Setelah ini terjawab, jawab pertanyaan ketiga, how, bagaimana? Ini hal teknis. Jadi kalau teman-teman bicara tentang satu skill yang harus dipelajari, yang mahal dari skill itu bukan skillnya teman-teman, tapi proses untuk jadi ahli di skill itu. Sama, bicara hal teknis, ini nomor 3 yang dijawab. Ada pertanyaan, Kak, gimana caranya supaya jadi, silakan, apa misalnya, kuliah ke luar negeri dengan beasiswa? Pertanyaan pertama yang akan saya tanya adalah, apa motivasi teman-teman ke luar negeri? Kuliah ke luar negeri. Kedua, apa kelebihan dan kekurangan teman-teman? Baru nanya bagaimana. Jadi pertanyaan teknis ini yang ketiga teman-teman. Bagaimana caranya kita menghabiskan waktu 4 tahun, 5 tahun, 7 tahun, 10 tahun tadi untuk mencapai ke sana. Kak, kita pengen jadi penulis. Skill set yang dibutuhkan oleh seorang penulis apa? Mulai cicil dari sekarang. Kak, kita pengen jadi seorang YouTuber. Skill set yang dibutuhkan untuk menjadi seorang YouTuber apa? Mulai pelajari dari sekarang. Satu-satu dicicil. Kak, kita pengen jadi seorang entrepreneur dalam dunia fashion. Apa ya skill set yang dibutuhkan untuk sana? Baru mulai dipelajari. Dan teman-teman yang punya target otomatis yang akan teman-teman lakukan ini akan berbeda dengan mereka yang sekedar ikut arus. Otomatis. Target 10 tahunan akan dipecah menjadi target tahunan dipecah menjadi target bulanan, mingguan, harian. Semua aktivitas yang teman-teman lakukan, 365 per tahun kali 10 tahun, ini namanya produktif, bukan lagi sibuk, sekedar sibuk. Mungkin kegiatannya kurang lebih akan sama dengan kawan-kawan kita, tapi cek 10 tahun kemudian. Pencapaian beda, impact-nya pasti akan beda. Setelah ini, jawab pertanyaan keempat, dan ini menjadi yang terakhir. Saya mohon maaf sedikit mengambil waktu teman-teman. Nomor 4 menurut saya adalah justru pamungkasnya. Pertanyaan keempat adalah kita pengen meninggalkan apa untuk generasi sesudah kita. Karena pada akhirnya teman-teman, setiap orang ada masanya, setiap masa ada orangnya. Waktu kita terlalu berharga untuk hanya sekedar kita habiskan untuk bersenang-senang dan bermain-main semata. Saya izin mengutip perkataan Buya Hamka, kalau hidup hanya sekedar hidup, maka babi bulat juga hidup, teman-teman. Kalau hidup hanya sekedar makan dan bermain-main, maka monyet di hutan juga melakukan hal yang sama. Kita manusia dikasih ini,
dan dikasih ini hati untuk berempati. Kolaborasikan keduanya, maka siap-siap gebrakan besar siap untuk teman-teman lakukan. Karena kita manusia dikasih hardware oleh Yang Maha Kuasa ini sama. Nggak ada yang membedakan kita di Indonesia dengan mereka yang di Eropa, mereka yang di Eropa dengan mereka yang di Timur Tengah, sama aja teman-teman. Kita dikasih ini, dan dikasih ini, benar ya? Yang membedakan kita adalah software apa yang kita install di hardware yang udah dikasih oleh Yang Maha Kuasa. Dan menginstal software, otomatis ini adalah tentang apa yang kita baca, apa yang kita tonton, apa yang kita lihat, dengan siapa kita berdiskusi. Segera cek semua itu, dan ayo, ini awal 2021, apa yang harus diubah, karena saya mengamini apa yang Denzel Washington katakan, to get something we never had, we must do something we never did. Untuk ngedapetin sesuatu yang belum pernah kita dapatkan, lakukan sesuatu yang belum pernah kita lakukan. Karena selalu ada cara di atas rata-rata untuk mendapatkan hasil di atas rata-rata. Kalau cara kita biasa-biasa aja udah ketahuan, hasilnya juga akan begitu-gitu aja. Dan bukankah ini juga yang diamini oleh Albert Einstein dengan nyebutin insanity, kegilaan, is doing the same thing over and over again but expecting different result. Kegilaan adalah melakukan hal yang sama berulang-ulang kali namun berharap hasil yang berbeda. Pertanyaannya, so what makes us different? Cara apa, upaya apa yang kita lakukan berbeda kalau bisa di atas rata-rata sehingga kita layak berekspektasi nanti hasilnya juga berbeda. Gak ada cita-cita terlalu tinggi, yang ada langkah kita yang terlalu pendek. Gak ada visi yang terlalu besar, yang ada misi kita yang terlalu kecil. Panjangkan langkahnya, besarkan misinya, maka target, visi, goal, dan cita-cita itu akan merapat dengan sendirinya sesuai dengan kesiapan kita. Saya pikir demikian, mohon maaf mengambil waktu teman-teman, dikembalikan dulu ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Kak Shirley atas sharingnya, dan yang paling aku tangkap itu sih sebenarnya kita tuh sebagai manusia itu memandang manusia itu sebagai manusia apa adanya gitu loh, tanpa memandang gender, suku, bangsa, dan lain-lain. Karena dengan kita memandang manusia sebagai seorang manusia, berarti kita nggak membatasi diri kita untuk berkembang dan maju, terlepas dari gender kita sebagai perempuan juga. Dan itu menarik banget, dan aku juga lihat nih di kolom chat box, udah banyak banget yang nanya ke Kak Shirley. Cuma sayangnya dikarenakan kendala waktu, jadi aku bakalan nunjuk 2 orang aja nih yang bisa nanya. Dan aku udah milih-milih dari beberapa pertanyaan tuh. Mungkin pertanyaan pertama kepada Kak Emi Ikromi. Boleh dinyalain itu mikrofonnya biar bisa langsung nanya aja ke Kak Shirley. Oh, boleh. Ya, boleh Kak, diajuin aja pertanyaannya langsung. Gini Kak, bismillah. Izin bertanya pada Kak Shirley, seperti yang kita ketahui sekarang nih, kita seperti dibatasi ruang gerak dan waktu kita nih. Sementara ketika di wilayah kita memungkinkan untuk melakukan kuliah offline nih. Kan tetapi karena keadaan juga jadinya pemerintah setempat juga mengikuti alur gitu, akhirnya kita online. Dan seperti yang saya analisis 2 semester terakhir kita melakukan kuliah online ini, kayak hasilnya nihil. Kebanyakan dari dari adik tingkat sampai kakak tingkat semuanya ngeluh tentang kuliah online ini. Banyak dosen yang semena-mena, sewenang-wenang, tidak memberikan materi, banyak. Intinya kayak tidak seperti kuliah offline kita efektif dalam belajarnya gitu. Bagaimana pandangan Kak Shirley tentang hal ini gitu. Terlebih ada humor kita bakalan online lagi nih semester depan, Kak. Oke, ada lagi Kak pertanyaannya? Udah itu aja. Mungkin pencerahan dari Kak Shirley buat memotivasi kita buat semakin semangat bergerak gitu. Terlebih kita sebagai perempuan nih. Ya. Mager ya? Kuliah online. Iya. Oke, ditampung dulu boleh, moderator ambil satu pertanyaan lagi, terus nanti kita jawab. Oke. Nah, jadi tadi aku juga udah dapat satu pertanyaan lagi dari Tufatul Askia. Kepada Kak Tufatul Askia, boleh dinyalain mikrofonnya? Izin bertanya, Kak. Kedengeran nggak? Kedengaran Kak, udah jelas kok. Izin bertanya,
Saya itu sering dibilang sama temen itu terlalu perencana. Udah ngelaksanain yang smart itu, tapi kamu terlalu perencana gini terlalu detail gitu. Jadi suka bingung, saya itu terlalu perencana sampai lupa pelaksanaan atau gimana gitu. Jadi pengen lebih dijelasin lagi untuk rumus smartnya itu. Mungkin Oke. boleh Kak Shirley udah bisa dijawab Kak. Baik, terima kasih atas dua pertanyaan yang luar biasa. Shirley izin langsung menjawab sekaligus teman-teman karena mengingat waktu dan bakal ada Teh Meida nanti yang akan ikut melengkapi di sesi selanjutnya. Pertama adalah ketika kondisinya sekarang online, betul, ini membuat kita semua, bukan hanya sebagai mahasiswa teman-teman, yang mengajar juga jenuh, sangat jenuh. Bahkan kalau dari sudut pandang, saya izin menyampaikan sedikit sudut pandang dosen yang harus mengajar via online, memastikan bahwa transfer knowledge-nya sampai ke mahasiswa efektif dan efisien itu sulit, sangat sulit. Bahkan sudah sengaja membuka sesi diskusi tambahan via WhatsApp, siapa saja yang mau bertanya silahkan. Ini sangat kurang, sangat kurang kemampuan si dosen untuk memastikan apakah proses transfer knowledge-nya sampai apa enggak, efektif apa enggak. Dan ini betul-betul menjadi tantangan buat kita semua teman-teman. Kalau yang ditanya kan pandangan ya, jadi Sally sangat sepakat dengan apa yang kawan kita sampaikan, tapi Sally selalu berpegang bahwa di balik krisis itu pasti ada para pemenang baru, pasti. Dan kalau memang the impact of COVID-19 ini memberikan dampak bukan hanya secara kesehatan dan ekonomi, tapi juga pendidikan dengan proses kita belajar, bahkan seminarnya juga jadi kayak begini, maka ada effort lebih yang harus kita lakukan otomatis. Dan itu adalah tentang inisiatif kita, kemampuan kita untuk mengontrol ego dan emosi pada diri sendiri itu menjadi penting. Karena pada akhirnya yang bisa tahu bahwa saya sudah mengerti atau belum adalah kita sendiri, betul nggak? Ketika ada bertemu, kita punya kontrol sosial di ruangan kelas untuk memastikan bahwa kita udah bisa apa belum, kita ketemu langsung. Dan pada akhirnya mereka yang mau melakukan lebih, mereka yang akan keluar sebagai pemenang. Jadi kondisi seperti ini otomatis memang menuntut kita semua untuk memang jenuh, saya harus akui. Ini nggak perlu berdiplomatis karena nggak perlu berdiplomasi juga saya karena tidak sedang membawa nama siapa-siapa. Saya harus akui sebagai anak muda yang juga belajar lagi. Saya ikut juga beberapa kelas teman-teman yang harusnya ketemu langsung sama dosennya sama gurunya. Jadi kayak begini, ini membuat suasana belajar, curiosity kita terhadap segala sesuatu juga berkurang. Saya harus akui. Dan sebagai dosen harus mengakui tantangannya adalah memastikan bahwa proses transfer knowledge-nya nyampe apa enggak, itu sulit, sangat sulit. Artinya adalah jangan mau puas dengan apa yang teman-teman dapatkan di ruangan kelas. Sekarang di ruangan-ruangan Zoom kayak begini, jangan mau. Kejar dosennya, cari tahu, karena mereka yang melakukan lebih otomatis berhak untuk mendapatkan lebih, termasuk secara pengetahuan, wawasan, dan akhirnya mengertinya kita pada satu ilmu. Saya pikir itu yang bisa saya tanggapi karena pada akhirnya dengan ditambahnya lagi satu semester ini membuat kita mau nggak mau ya harus mau nggak mau, dan pada akhirnya kan ini adalah tentang pilihan sikap kita, mau terus-terusan mengeluh atau orangnya pertama excuse pembenaran, ya kita kan kuliahnya saat kondisi sedang kayak begini, ya kita kan kalau orang-orang sebutnya kita kan generasi COVID sehingga prosesnya online, jadi nggak apa-apa lah nanti hasilnya juga nggak maksimal. Selama excuse pembenaran itu masih ada, kita nggak akan kemana-mana. Yang kedua, playing victims, kita terus merasa diri adalah korban.
Mari sama-sama kita pastikan di tengah kondisi kayak begini, kita nggak memegang dua hal tadi, maka setidaknya kita akan terus mengupayakan yang baik, lebih baik, terbaik, effort terbaik yang bisa kita lakukan, sehingga hasilnya pun juga setidaknya akan baik, syukur bisa lebih baik dan menjadi yang terbaik juga. Yang kedua adalah terlalu banyak berencana. Jadi kalau berencana tanpa action, ini nothing teman-teman. Yang mahal dari karya itu adalah eksekusinya. Kalau hanya beride dan bergagasan, siapapun juga bisa. Pada akhirnya jaraknya adalah action. Itu jarak terjauh, terdekat. Di tahun ini teman-teman, ayo kita pastikan kita adalah manusia-manusia yang eksekusi ide dan gagasan. Karena kalau enggak, ya wacana doang berarti. Benar ya? Action required. Itu yang paling penting. Dan saya pikir kita semua sepakat bahwa ketika rencana tidak ada eksekusi, dia akan tetap menjadi rencana. Tapi setidaknya ketika kita mulai, kita eksekusi, maka dari situ kita bisa mengevaluasi dan mengukur, ini kira-kira apa yang salah dan apa yang harus kita perbaiki. Nggak perlu tunggu sempurna untuk berbuat, teman-teman. Karena pelan-pelan kita akan bisa menyempurnakan diri. Pada akhirnya nggak ada juga yang sempurna, karena kita semua pasti manusia pasti punya salah. Tapi kita bisa menutup pelan-pelan, kita menyempurnakan apa-apa yang salah ketika kita udah memulai. Jadi justru logical fallacy ketika kita harus menunggu kita hebat dulu baru kita melakukan. Terus belajar, 3 hal yang akan menjadi penutup di kesempatan kali ini. Pertama adalah kita semua teman-teman, siapapun kita, apapun passion hobi kita, apapun bidang keilmuan, apapun profesi yang teman-teman targetkan, apapun karya yang saat ini tengah teman-teman persiapkan, pastikan kita adalah perempuan-perempuan yang terus mencari tahu, terus mau mencoba hal-hal baru yang positif. Selalu buka diri pada kesempatan, jangan terlalu dini menutup diri. Karena justru dengan membuka diri pada kesempatan, bisa jadi kesempatan itu yang akan mengantarkan kita ke tingkat yang lebih tinggi. Yang kedua adalah persistence. Jangan takut salah. Memastikan apa yang perlu kita kejar itu kita dapatkan, itu adalah salah satu kunci survive di dunia ini. Action required adalah hal yang penting, tapi jangan takut salah. Dan yang ketiga adalah belajar terus agar tidak tertinggal. Karena mau nggak mau kita harus selalu ikuti perkembangan, karena kalau tidak maka kita yang akan ditinggalkan oleh perkembangan. Jangan sampai ide dan gagasan itu hanya sekedar menjadi wacana, pastikan kita mengeksekusinya. Karena yang mahal dari satu karya itu adalah eksekusinya, bukan hanya sekedar ide dan gagasan. Mereka yang mau mengeksekusi adalah mereka yang berani mengambil resiko. Mereka yang berani mengambil resiko adalah otomatis mereka calon-calon pemimpin. Karena seorang pemimpin adalah, leader is not a position, leader is an action. Pemimpin itu isinya teman-teman. Pemimpin itu adalah dilihat dari action nyatanya. Saya pikir demikian. Semoga menjawab pertanyaannya. Dikembalikan dulu ke moderator. Silakan. Terima kasih ya Kak Shirley atas sharingnya, dan semoga bagi teman-teman yang bertanya, jawaban dari Kak Shirley itu bisa ngebantu dan ngasih kita insight baru dalam memandang kehidupan. Jadi langsung aja, acara selanjutnya itu adalah sesi sharing oleh Kak Migda Sevira yang akan dipandu oleh Vio. Pada Vio, dipersilakan. Nah, teman-teman, acara selanjutnya ini akan diteruskan oleh Kameida Sevira. Pasti buat teman-teman yang udah nungguin Kameida dari tadi pasti udah nggak sabar banget sih. Mungkin untuk kakak operator bisa untuk menampilkan biodata Kameida dulu biar kita bisa lebih akrab.
Nah, ini adalah kurikulum vitae dari Kameda Sevira. Untuk teman-teman, mungkin udah pada tahu ya yang jadi pengikutnya Kamida udah dari dulu. Kamida ini asli Bandung, lahir pada 20 Mei 1988. Nah, kegiatannya Kamida saat ini itu adalah ibu rumah tangga, syuting, pembicara seminar, dan talk show. Nah, hobi dari Kak Meida ini adalah membaca, berkebun, dan traveling nih teman-teman. Untuk prestasi akademik Kak Meida ini adalah ITBAN 2008, mahasiswa berprestasi di ITENAS Bandung, jurusan Teknik Lingkungan, tahun 2010, dan menjadi wisudawan dengan pujian cum laude. Wah, hebat banget ini Kak Meida, cum laude di jurusan teknik. Nah, teman-teman, ternyata Kak Meida ini ambil program sarjana di ITENAS dan magister di ITB Bandung. Nah, banyak juga nih karya-karya Kak Meida non-akademik. Mungkin teman-teman bisa baca sendiri, menjadi nominator-nominator pendatang aktris, dan karyanya Kak Meida ini adalah penulis buku, founder komunitas pemberdayaan perempuan, dan penulis buku Harmoni Semesta dan Hujan Safir. Nah, Kak Meida ini juga menjadi aktris loh teman-teman. Nah, ini nih yang menarik. Moto hidup dari Kak Meida, manjada wajada. Mungkin yang selalu bisa menjadi semangat dan motivasi Kak Meida. Mungkin nggak usah lama-lama lagi, kita langsung mempersilakan Kak Meida aja untuk sharing. Untuk Kak Meida, waktu dan tempat dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah shalawatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'u tabi'in wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji atas Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas kebaikan dan petunjuknya kita semua hari ini dihadirkan sama-sama untuk belajar. Setelah tadi banyak sekali ya ilmu kita berlimpah mendapatkan, sampai saya jadi insecure gitu ya mendengarnya. Masya Allah, mudah-mudahan kita senantiasa terbimbing, senantiasa siap untuk dibimbing, senantiasa berserah diri, mengembalikan segala ikhtiar kita setelah berdoa dan berusaha kepada Tuhan yang menciptakan kita, yang maha hebat. Sejatinya kita nggak bisa menjadi wonderful woman gitu ya, Wonder Woman, kalau kita tidak mengakui Tuhan sebagai yang maha hebat gitu ya, maha kuasa. Karena kehebatan kita sejatinya itu semata-mata kalau orang lain melihat kita hebat, sejatinya mereka melihat kehebatan yang maha kuasa gitu ya. Pastikan itu, karena kita nggak ada apa-apanya loh. Kita nggak bisa mengendalikan jantung, even kita nggak bisa menciptakan diri kita sendiri. Jadi mudah-mudahan dengan acara ini membuat kita semakin merendah lagi ya, semakin tawadu, semakin rendah hati, sehingga mudah-mudahan dengan kerendahan hati kita membantu kita untuk memaksimalkan potensi ada dalam diri kita, insya Allah. Salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Rasulullah SAW, karena petunjuknya, karena risalah yang dibawanya kita bisa belajar sampai sekarang. Terima kasih juga saya ucapkan kepada teman-teman panitia yang sudah menyelenggarakan acara ini. Ini agak gengges ya sebenarnya, kenapa ya ini tadi apanya si cahayanya. Boleh nggak sih saya ini dulu ya, nggak usah pakai ini, aman nggak ya? Nggak usah pakai ini kayaknya. Tadi tuh aman, sebentar ya. Saya ini distraction ini cukup mengganggu buat saya sih. Oke, gini aja ya, nggak apa-apa ya teman-teman panitia? Iya Kak, nggak apa-apa. Soalnya sejujurnya saya gampang terdistract gitu. Jadi kalau misalnya banyak distraksi itu membuat saya jadi nggak fokus ya. Tadi kan kita perlu fokus ya dalam hidup, kata Kak Serly. Ya, okay. Jadi teman-teman, mohon maaf selama saya ngomong jangan ada chat kecuali saya nanya ya, karena ini ada tampilan di layar tuh membuat saya terdistract. Atau nih karena ini selalu ada nih yang masuk waiting room ini, boleh nggak saya nggak usah dijadiin co-host? Sehingga saya nggak perlu melihat ada orang masuk di waiting room. Mohon maaf ya.
karena ini mendistrak saya sejujurnya. Mohon maaf ya teman-teman panitia, mohon saya dikeluarkan dari co-host ya. Soalnya ini cukup mengganggu saya nih, jadi saya bikin saya ngeblank, ada momen ngeblank ya. Oke, terima kasih banyak juga buat teman-teman peserta yang sudah hadir. Ini banyak sekali ya jumlahnya, ada 600 sekian orang gitu ya berkumpul sama-sama. Mudah-mudahan kalian mendapatkan apa yang kalian cari gitu ya, insya Allah dari acara hari ini. Baik, kita akan berbicara, tadi sudah banyak ya, banyak dapat sekali ilmu dari Kak Sherly, saya juga upgrade gitu ya ilmu yang saya miliki dari ilmu yang sudah dibagikan. Mudah-mudahan saya juga bisa amanah sebagaimana beliau sudah amanah menyampaikan pesannya gitu ya. Tapi sebelum memulai, izinkan saya membaca quote, mudah-mudahan ini relate ya dengan kita hari ini, keadaan kita, tantangan yang kita hadapi sebagai seorang perempuan. Gus Miftah, teman-teman mungkin bisa searching siapa Gus Miftah gitu ya. Beliau pernah mengatakan bahwa angin tidak berhembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Ini boleh di-mute? Ada saya peserta yang ngomong ya? Oke, tiga. Manggil tukang bakso kayak adik kita atau apa ya, jadi ini sebenarnya kitanya baik-baik aja gitu, kita fokus cuma di back sound itu tuh ya yang suka menimbulkan noise sehingga jadi kita banyak mengalami gangguan dalam belajar. Oke, ini aja dalam seminar aja ada gangguan-gangguan ya, non teknis, apalagi dalam kehidupan kita sehari-hari. Oke, kembali tadi ya, Kusmita bilang angin tidak berembus untuk menggoyangkan pepohonan, melainkan menguji kekuatan akarnya. Siapa yang mengejar kemasyhuran berarti dia tidak sungguh-sungguh menuju Tuhan. Ingat, jangan tertipu oleh pujian, karena banyak nyamuk mati karena tepuk tangan. Ya nggak? Nyamuk mati banyak karena tepuk tangan. Jadi kita hari ini nggak mencari kita menjadi hebat, tapi yang kita lakukan adalah bagaimana kita bisa memaksimalkan kapasitas diri kita. Perihal hebat atau tidaknya, biarlah Tuhan yang menilai. Jangan manusia yang menilai kita hebat, karena manusia itu fana ya, Tuhan yang abadi. Jadi biarlah Tuhan yang menilai kita memang layak dilari sebagai wanita yang hebat. Tugas kita hanya fokus hidup dalam aturan-aturan yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Saat kita menjadi perempuan, apa aja sih tugas kita? Ya kita sebagai anak, kita sebagai hamba Allah ya yang pertama. Kemudian kita sebagai anak, kemudian kita sebagai mungkin kalian belum ada yang menikah, ada yang sudah menikah di sini? Atau kebanyakan belum nikah nih? Boleh teman-teman jawab. Nah, ini boleh nih jawab ngomong-ngomong di chat. Belum ya? Belum. Banyak. Ada yang udah menikah belum? Belum dia, Kak. Lama belum. Belum. Sudah. Ada yang sudah ya? Oke, baik. Oke, jadi kalian sebagai hamba Allah, kemudian sebagai anak, kalian sebagai bagian masyarakat, kemudian ada yang mungkin sudah menikah jadi istri, jadi ibu. Jadi dengan kita memahami di dunia ini, kita akan memahami di dunia kita akan seperti apa. Mudah-mudahan bisa meningkatkan motivasi kita untuk siap gitu ya menghadapi tantangan yang ada. Tadi sudah disebutkan sebenarnya oleh Kak Sherly gitu ya. Apa aja sebenarnya kita hadapi sekarang. Ada tentang kecepatan, kemudian koneksi, kolaborasi, itu semua bisa menjadi bumerang buat kita kalau kita tidak mampu memaksimalkan dengan baik. Misalnya kecepatan nih. Sekarang nih generasi milenial mudah putus asa kalau jaringan internetnya lemot, lelet gitu ya. Iya nggak sih, kalian tuh pengen segala cepet. Tapi kira-kira nih segala sesuatu yang cepat itu baik atau tidak? Selalu baik atau tidak? Tidak semuanya. selalu, Kak. Tidak sih. Kenapa kok nggak baik yang cepat-cepat itu? Padahal kan kalian senang yang cepat-cepat. Ya Kak, kalau buru-buru nanti apa Kak? Mungkin Kecerobohan yang terjadi Kak. Bisa ceroboh ya. Oke, apalagi cepat Kak. kenapa Kalau terlalu cepat nanti habisnya juga cepat. habisnya juga cepat? Karena dalam ketergesa-gesaan itu nggak baik Kak. Bisa jadi ada andil setan. Di chat aja deh, boleh di chat aja karena ini kayak overlapping gitu ya suara kalian. Kenapa nggak baik kalau cepat-cepat? Nggak selalu baik kalau cepat-cepat.
kita cepat-cepat pengen selesai ujian, akhirnya kita nggak hati-hati ngerjain. Kita cepat-cepat makan, kita nggak menikmati setiap suapan. Bahkan ada penelitian gitu ya, kalau kita makan terlalu cepat tanpa mengunyahnya dengan baik gitu ya, dalam Rasulullah menganjurkan sunahnya sekitar 30 kali mengunyah gitu ya, supaya apa? Benar-benar halus sehingga mudah terserap ke tubuh kita. Jadi buat teman-teman yang lagi diet, kalau makan jangan cepet-cepet ya, coba kunyahnya lebih banyak, lebih lama, sehingga kalau kunyah lebih lama kita akan mengurangi rasa lapar. Kenapa kita sering lapar? Karena jangan-jangan kunyahnya terlalu cepat-cepat gitu ya, telan sehingga otak kita belum ready, lambung kita belum ready, masuk gitu ya. Nah terus apalagi nih? Oke, itu ada mudah tersedak. Terus apa? Kita nggak menikmati ya teman-teman. Maka sekarang kalau kalian lihat ada buku namanya tentang slow down, seni menikmati hidup. Sekarang orang-orang udah nggak mau cepet-cepet lagi nih. Nih ada mindset baru gitu ya, bahwa hidup itu perlu slow down. Karena apa? Dengan slow down, dengan perlahan-lahan, kita akan lebih memaknai hidup. Kita akan lebih nikmati prosesnya. Semua orang sekarang semua pengen cepat-cepat, semua pengen terburu-buru, ya nggak? Pengen cepat kaya, pengen cepat nikah, pengen cepat lulus kuliah, terus pengen apa lagi? Kalian pengen cepat apa lagi? Cepat terkenal gitu ya, mungkin ya. Sehingga akhirnya apa? Kalau yang cepat-cepat akhirnya kita lupa untuk melalui prosesnya dengan baik. Alih-alih kita melakukan proses yang baik, kita kadang karena tergoda gitu ya dengan kecepatan tadi gitu ya, kita akhirnya menghalalkan segala cara. Misal mudahnya apa di Instagram gitu supaya kelihatan banyak followersnya, beli followers gitu ya, atau apalagi nih ada banyak bikin akun-akun palsu gitu ya untuk menjadi followers kita gitu ya. Karena apa? Supaya dengan banyak nih akhirnya nanti kita bisa bekerja sebagai seorang selebgram misalnya. Karena apa? Pengen cepat-cepat semuanya gitu ya. Padahal yang cepat-cepat itu bikin apa? Engap hidup kita ya nggak sih? Ngap loh kalau kita yang cepat-cepat lari, cepat-cepat kencang-kencang gitu ya, sesak gitu. Jadi sekarang ada orang-orang yang sudah melalui fase kecepatan tadi tuh merasakan gitu bahwa ada ketidaknyamanan yang diperoleh. Kayak cepat lulus gitu ya. Sehingga apa? Kita lupa berinteraksi dengan dosen sebagaimana seharusnya kita berinteraksi. Kita lupa bercengkrama sebagaimana kalian remaja gitu. Nggak usah diserius-seriusin hidup ini ya. Karena pengen cepet lulus gitu, lupa untuk bertemu sama teman, lupa jajan bakso bareng sama teman, kemudian lupa apalagi ya, menikmati keremajaan kalian, masa muda kalian dengan sebagaimana kalian anak muda gitu ya, tentu pada hal-hal yang positif ya, saya tidak hal-hal yang baik, yang benar, bukan pada hal-hal yang menjerumuskan kalian kepada kesalahan-kesalahan yang akan kalian sesali selanjutnya gitu ya, bukan tentu ya dalam koridor yang benar gitu ya. Misalnya kalian sekali-sekali gitu ya me time, refresh, karena saking cepat-cepatnya akhirnya apa? Lupa waktu untuk istirahat, lupa waktu untuk bermain, tidak memiliki waktu untuk memberikan reward kepada diri kalian yang sudah berusaha keras, sehingga akhirnya apa? Kita cepat lelah, kemudian cepat jenuh, ya nggak? Coba deh kalian ngelakuin cepat-cepat. Kalian akan cepat lelah, cepat jenuh, kemudian kalian akan mudah untuk stres. Ya benar tuh buat kesehatan, jadi nggak menikmati. Jadi kecepatan tidak selalu berakhir baik, tidak selalu berkaitan dengan hal baik, begitu ya. Kemudian yang kedua tadi kolaborasi. Oke, sekarang nih banyak orang, alhamdulillah ya, selama pandemi ini saya ngeliat begitu banyak orang yang berkolaborasi untuk kebaikan. Namun di sisi lain juga ada orang-orang, golongan-golongan tertentu, mudahnya begini nih, kalian bergabung pada satu komunitas, ya, satu komunitas. Terus kalian alih-alih menguatkan komunitas tersebut, atau kalian memasuki komunitas yang baru, bikin yang baru, iya nggak sih? Jadinya apa? Komunitas yang ada mudahnya gimana ya? Jadi seharusnya komunitas yang ada itu firm gitu ya, solid, tapi karena orang-orang tuh bikin lagi sehingga energinya terbagi-bagi. Saya selalu bilang gitu ya, kalau orang nanya Mbak Meda kenapa nggak bikin lembaga something yang lain, saya bilang enggak, karena udah banyak yang ada, tugas saya mensupport yang ada gitu. Karena kalau terus bikin yang baru, akhirnya kerompong-kerompong nggak sih dibandingkan kita support yang ada. Kalau kita support yang ada gitu ya, kita kolaborasi dengan yang ada, itu jauh lebih firm, lebih solid.
dibandingkan kita terus membuat yang baru. Karena apa? Ego. Coba lihat deh, coba kalau kalian nih kolaborasi itu nggak mudah. Kenapa yang namanya ibadah berjamaah itu pahalanya besar? Berat mengelola ego. Coba kalian nih, even nih saya tuh pernah menemukan ada beberapa lembaga sosial gitu, di satu meja mereka punya ego masing-masing, tetap pengen mengedepankan lembaganya masing-masing. Dan ini manusiawi ya, sama kayak teman-teman sini nih, misalnya kalian rapat nih, jangankan gitu, Karang Taruna aja, Karang Taruna RT 1 dengan RT 2, RT 3, RT 4 misalnya bergabung nih. Pasti nih, coba kalian perhatiin, pasti setiap itu cenderung untuk mengunggulkan Karang Tarunanya masing-masing dibandingkan apa? Mencapai kesepakatan bersama agar kolaborasi kalian berjalan lancar. Tetap ada egoisme, itu tetap ada, dan ini nggak mudah. Ya, coba deh tanya sama diri masing-masing, pernah nggak mengalami situasi seperti itu gitu? Kalau saya sih pernah nggak teman-teman mengalami situasi seperti itu? Kolaborasi itu nggak mudah, sama sekali nggak mudah. Makanya kenapa ibadah berjamaah itu pahalanya berkali-kali lipat. Sholat berjamaah 27 derajat, bukan dikali 27 ya. Namanya 20 derajat itu bukan dikali 27, tapi misalnya A kali A kuadrat, A kuadrat kali A lagi jadi A pangkat 3, terus sampai 27 gitu pangkatnya ya. Karena susah banget untuk kolaborasi, dan ini tantangan buat kita semua. Coba kalian lihat bullying di sosmed kepada selebgram perempuan. Siapa yang lebih banyak bully, laki-laki atau perempuan? Perempuan ya. Harusnya woman support woman, ini malah kebalikan ya. Kita malah menghancurkan gender kita sendiri gitu. Coba lihat, ibu-ibu nih yang lagi masa ibu-ibu muda nih, banyak yang sedih karena posting sama anaknya, mungkin ini gaya mendidik dan beda, malah ibu-ibu lagi yang ngerusuhin sosmednya. Ya, padahal harusnya kita kolaborasi dong. Kalau tahu itu salah, bukannya kita bully ya, nggak bener nih, ini nggak becus jadi ibu dan lain-lain. Nggak gitu dong, harusnya dikasih tahu, oh yang harusnya begini mbak, harusnya begini dengan kata-kata yang santun. Tapi kan ini enggak, ternyata kolaborasi itu mudah diucapkan tapi susah untuk dilaksanakan, karena tadi apa, manusia punya kecenderungan individualistik. Tapi bagaimana kita menurunkan ego tersebut? Makanya kita harus punya tujuan yang jelas di dunia ini. Kalau tujuan kita jelas, kita sebagai hamba Allah, kita sebagai khalifah, kita sebagai pemimpin, representasi Tuhan di dunia ini gitu ya, menyebarkan kebaikan, kita akan lebih mampu mengelola ego kita. Lebih mampu untuk mencegah kemudorotan yang lebih besar dibandingkan kebaikan yang mungkin masih bisa kita kerjakan di hari lain atau di waktu lain. Ya sama tadi Karang Taruna contoh mudahnya ya. Ini demi menyelenggarakan, memastikan protokol kesehatan di RW sekian berjalan lancar, perlu peran Karang Taruna. Tapi tetap pasti setiap Karang Taruna itu ada kecenderungan untuk, oh saya nih dari Karang Taruna RT 1 nih, saya Karang Taruna dari RT 2 nih gitu ya. Jadi itu nggak mudah ternyata. Terus apalagi? Koneksi gitu ya. Koneksi. Jadi kalau kita lihat sekarang hidup kita ini saling bersinggungan ya dengan kemajuan digital, kemajuan teknologi, bahkan saya banyak banget istilah ya, revolusi industri 4.0, terus ada society 5.0, apalagi lah banyak-banyak istilahnya ya. Dimana kita sebagai manusia hidup kita nggak bisa jauh-jauhan dari teknologi, nggak bisa jauh-jauhan dari jaringan, ya dari internet, kita nggak bisa jauh-jauhan. Sekarang nih kita sudah membuktikan bahwa bekerja tidak hanya bisa bekerja di kantor, di rumah pun kita tanda kutip dipaksa bisa bekerja dengan keadaan pandemi seperti ini. Tapi nggak apa-apa, kita belajar bahwa sekarang ternyata manusia di seluruh dunia sedang dikasih training oleh Tuhan gitu ya, oleh Allah untuk apa? Meningkatkan kemampuan resiliency-nya. Teman-teman tahu ya apa resiliency? Resiliency itu kemampuan adaptasi yang luar biasa pada kondisi yang sangat sulit sekalipun. Nah, kita tuh sedang digojlok nih, lagi di ospek nih di pandemi ini. Siapa yang mampu bertahan, insya Allah setelah pandemi selesai, dia akan menjadi pribadi yang lebih tangguh. Kita semua sekarang sedang dipaksa dalam kondisi tersebut. Dan ini tantangan ya buat
perempuan. Bayangin ya teman-teman, kalau yang belum menikah mungkin nggak bisa ngebayangin ya. Kalau yang sudah menikah, kalian punya suami nih, kalian tetap harus bekerja, punya anak, ada mertua dan lain-lain, aduh ruput gitu ya. Tapi kalau kalian belum menikah, cuma apa, kalian bertanggung jawab sama diri dan orang tua toh. Tapi kalau sudah menikah, kalian di rumah tetap harus bekerja. Nanti suami minta makan harus nyiapin, anak nangis minta ditemenin, nemenin, ini. Dan itu tantangan luar biasa. Belum lagi ada istilah namanya sandwich generation. Kalian pernah dengar nggak istilah sandwich generation? Kayak roti sandwich gitu ya. Roti sandwich itu roti, terus misalnya di atasnya ada sayuran, kemudian ada daging, ada mungkin ditutup lagi double gitu ya sandwichnya, terus ada keju dan lain-lain gitu ya. Jadi kalian di bawah ditekan, dari bawah, kalian tuh di tengah-tengah, di atas ditekan lagi. Maksudnya apa? Jadi sandwich generation ini adalah orang-orang yang mana dia punya tanggung jawab kepada orang tua dan juga kepada anaknya. Udah dia harus membiayai anaknya, juga dia harus mengurusi keperluan orang tua dan adik-adiknya gitu. Karena apa? Karena kegagalan perencanaan yang dilakukan oleh generasi sebelumnya. Misal orang tuanya akhirnya diserahkan kepada anaknya, kamu deh yang kerja, kamu cari uang, biayai ibu, ayah, adik-adik gitu. Belum lagi dia menikah harus membiayai anaknya ya. Ada barangkali ya di antara teman-teman semua yang mengalami itu, kayak hidup ini aduh ditekan sana sini gitu ya. Luar biasa, diri aja nih kadang kita nih yang bukan sandwich generation aja udah tertekan ya dengan masalah-masalah yang kita hadapi. Belum teman-teman kita yang menjadi bagian sandwich generation ini gitu ya, yang dia dari orang tuanya dapat tekanan ya, kemudian untuk membiayai, menafkahi, belum lagi dia juga memiliki keluarga yang harus ditanggung. Jadi tekanannya itu bertubi-tubi, dan ini masya Allah ya, nggak sedikit orang yang mengalami situasi seperti ini. Jadi teman-teman semua, tapi tadi ya, tantangan yang hadir bukan ingin menghancurkan kita. Tantangan yang hadir ingin menguji ketangguhan diri kita. Tugas kita sekarang adalah mencari cara bagaimana kita mampu menghadapi tantangan yang ada. Seperti saya sudah sampaikan di awal gitu ya. Kalau orang melihat kita hebat, melihat kita luar biasa, sebenarnya mereka bukan melihat kita yang hebat, tapi mereka melihat creator kita, Tuhan yang menciptakan kita yang hebat, menjadikan diri kita hebat. Jadi yang pertama tidak lain dan tidak bukan gitu ya. Bila kita ingin mampu menghadapi semua tantangan yang tadi, kita harus punya hubungan yang baik dengan yang menciptakan kita. Nggak bisa adik-adik semua. Bayangin ya, kemarin saya lihat dari sel darah putih aja nih. Sel darah putih ini kan tugasnya untuk apa? Membunuh penyakit ya. Bagaimana dia bisa memilah dan memilih ini kuman penyakit yang harus saya serang, mana yang bukan. Jadi dari konsep sel darah putih ini kan kecil banget nih sel darah putih. Jadi dia tuh punya semacam insting gitu ya, feeling, insting sel darah putih bisa membidik ini mana kuman yang berbahaya, yang jahat buat tubuh, dia hancurin. Dan luar biasanya sel darah putih ini setelah menghancurkan dirinya tuh mati. Bagaimana dia tahu dia harus membelah diri sekian banyak untuk menghadapi kuman yang tadi, bakteri yang tadi, kalau bukan Allah yang menggerakkan. Jadi kita ini nggak ada apa-apanya adik-adik semua. Kita ini nothing tanpa Allah. Tadi saya pagi main sama anak-anak saya, lagi sama anak saya balok ya. Jadi nyusun balok, anak saya 21 bulan nyusun balok. Dari situ saya belajar gitu ya, bahwa anak saya semakin tinggi nyusun baloknya, kelihatannya keren ya, tinggi ya. Tapi waktu saya ngeliat ke bawahnya, oh ini pondasinya rapuh nih. Benar aja, nggak lama si bangunan tinggi tadi hancur. Sama seperti manusia. Manusia setinggi apapun terlihatnya, sekeren apapun, secantik apapun, tapi pondasinya rapuh, hubungan kelekatannya atau hubungan interaksi dengan Tuhan jelek, hidupnya pasti hancur. Sama seperti balok yang tadi disusun sama anak saya. Anak saya sudah 21 bulan nggak ngerti bagaimana bikin bagian bawah yang kuat gitu. Jadi saya dapat insight gitu bahwa kita sehebat apapun kita create hidup kita, tapi kalau kita nggak sertakan Tuhan, hancurlah hidup kita. Apapun ilmu yang kalian ambil gitu ya di dunia ini, tapi kalau kalian nggak punya hubungan yang baik dengan Tuhan yang menciptakan kita semua, udah hancur, fana semuanya, nguap gitu aja.
Ya, jadi yang pertama harus kita pastikan hubungan kita dengan Tuhan ya adik-adik semua. Karena even saya baca satu buku Tuhan dalam otak manusia yang membuatnya adalah Dr. Taufik Pasyak. Beliau adalah pakar neuroscience, pakar tentang saraf otak gitu ya. Beliau bilang even seateis-ateisnya manusia gitu ya, ada momen dalam hidupnya dia butuh Tuhan. Dia percaya adanya Tuhan. Cuma dia denial aja omongannya di depan manusia yang lain. Dalam lubuk hatinya dia percaya Tuhan itu sebenarnya ada. Jadi teman-teman semua nggak usah resah ya. Kadang kita resah ya ngeliat, aduh orang udah gini, orang udah ini, udah stay fokus gitu. Perbaiki hubungan kita dengan Allah, insya Allah Allah akan perbaiki hidup kita. Itu pakem pertamanya. Kemudian yang kedua, bagaimana kita memotivasi diri kita di era sekarang. Jadi teman-teman semua, tadi seperti sudah disampaikan oleh Kak Serly ya, udah mention tadi, berapapun seminar motivasi yang kita hadiri, berapapun banyaknya buku di dunia ini tentang motivasi yang kita baca, tapi kalau dari dalam diri kita sendiri nggak punya motivasi untuk berubah, semua tidak akan bergerak, tidak ada perubahan yang terjadi dalam diri kita. Ya. Jadi apa motivasinya? Jadi saya baca buku, mungkin ini salah satu buku yang saya rekomendasikan teman-teman baca ya, namanya buku Kubik Leadership. Yang menulis itu Pak Jamil Az-Zaini dan teman-teman beliau gitu, ada 3 orang, ada 2 orang lain selain beliau. Jadi di sana disampaikan ada seorang peneliti tentang motivasi gitu ya, bahkan beliau membuat hukum tentang motivasi. Ada namanya Frederick Herzberg, gimana sih bacanya? Pokoknya tahun 1959 Herzberg ini melakukan penelitian pada para manajer. Jadi para manajer ini melakukan intervensi gitu supaya memotivasi pekerja yang ada dengan cara apa? Memastikan gajinya sesuai. Kemudian menciptakan kondisi lingkungan kerja yang kondusif untuk pekerja. Tapi itu semua ternyata nggak cukup adik-adik semua. Jadi ada 2 motivasi yang bisa kita pilih untuk kita gunakan untuk memotivasi diri kita dari para ahli-ahli yang ada di dunia yang berkecimpung di dunia motivasi. Yang pertama, tujuan memotivasi adalah gaining pleasure atau kita ingin mendapatkan kenikmatan. Misal keinginan berprestasi, dapat gaji yang layak gitu ya, gaji yang cukup, kemudian kita punya apa yang kita inginkan gitu ya. Atau saya sebagai muslim, kenikmatan yang saya ingin cari adalah saya bisa masuk surga. Ya, itu saya sebagai muslim ya. Saya pengen masuk surga. Kita semua pengen masuk surga ya, itu kenikmatan. Maka itu bisa jadikan motivasi. Yang kedua adalah yang memotivasi, kemudian avoiding pain atau menghindari ketidaknyamanan. Menghindari rasa malu, menghindari rasa takut, menjauhi kesengsaraan dan penderitaan. Tapi ternyata berdasarkan penelitian Herzberg tadi, dia bikin kayak hukum tentang motivasi, ditemukan bahwa kalau kita milih para manajer tadi ya, udah menciptakan lingkungan yang menyenangkan dan lain-lain, tapi itu ternyata tidak cukup untuk memotivasi pekerja. Artinya apa? Motivasi yang dilatar belakangi motif menghindari ketidaknyamanan hanya berlaku temporary. Maka sebaiknya motivasi yang kita pilih apa? Untuk mendapatkan kenikmatan, yaitu apa? Masuk surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Itu adalah puncak tertinggi kesuksesan bagi seorang muslim. Ya, saya percaya bahwa puncak kesuksesan tertinggi seorang muslim adalah meninggal husnul khotimah. Maka apa? Jadikan itu sebagai motivasi dalam aktivitas kita sehari-hari. Lalu apalagi gitu ya, dari buku itu ternyata disampaikan bahwa ada orang motivasi itu karena ada istilah namanya valensi. Valensi itu adalah apabila komponen dalam diri kita ini bersatu padu gitu ya, sehingga kita punya kapasitas yang optimal sebagai individu, itu namanya valensi. Kemudian ada variabel lain, yaitu kita ingin menjadi apa nih di dunia ini ya. Terus kita ingin memiliki apa di dunia ini gitu ya. Jadi dalam buku tersebut gitu ya, untuk motivasi jangka panjang selain kita punya valensi yang di latar belakang yang tetap ya, kita tetap fokus pada apa yang ingin kita achieve gitu ya dalam hidup kita. Kenikmatan apa yang kita ingin peroleh. Kita harus punya valensi. Boleh kita ingin memiliki apa di dunia ini,
nggak haram loh teman-teman semua kita kaya ya, kita boleh kaya, kita boleh terkenal boleh, tapi tentu dengan cara-cara yang baik dan memastikan apa yang kita miliki tadi itu bermanfaat tidak hanya untuk diri kita, tapi juga untuk kebaikan umat di alam semesta ini gitu ya. Dengan apa yang kita miliki, kekayaan, keterkenalan, posisi kedudukan kita, kemudian apapun ya yang kita inginkan dalam hidup kita, pastikan itu tidak hanya untuk diri kita sendiri, tapi kadarnya tidak banyak tadi, karena yang utama adalah to be, kita ingin menjadi apa. Karena jangan-jangan dengan menjadi to have ini malah kita menyampingkan variabel lain, sehingga kita jadi pribadi yang pribadi yang over gitu ya. Over tuh artinya maksudnya pribadi yang jadi sombong, akhirnya menurunkan produktivitas kita, menurunkan daya juang kita. Kalau kita udah sombong, lihat ya orang sombong itu saya paling pintar, akhirnya apa? Dia udah malas belajar, karena untuk menjadi orang yang rajin belajar, dia harus terus merasa dirinya bodoh. Sebagaimana pidatonya Stephen Jobs gitu ya, di salah satu kelulusan wisuda kampus di Amerika, saya lupa ya kampus apa sebentar. Jadi beliau tuh selalu bilang ya, kalau teman-teman baca autobiografi beliau tuh punya dua pakem gitu dalam hidupnya. Apa yang membuat dia terus bergerak? Stay full, stay hungry. Coba kalian lihat, denger deh. Kalau kalian sempat ya buka-buka tentang Steve Jobs itu yang sebagai founder Apple Inc. gitu ya. Beliau itu punya tadi quote-nya itu stay full, stay hungry. Hanya orang yang merasa terus bodoh akan terus belajar, akan terus berinovasi. Begitu orang merasa pintar, merasa dia cukup, dia berhenti untuk belajar. Akhirnya apa? Kapasitas dirinya harusnya tadi terpenuhi isi, karena dia merasa sombong, kurang nih, turun. Ya. Terus hanya orang-orang yang laparlah yang tahu betapa berharganya setiap makan. Kalau orang tidak pernah merasa kelaparan, dia tidak akan bisa menghargai makanan atau menghargai segala sesuatu yang ada dalam hidupnya. Coba teman-teman lihat ya, ada orang-orang sukses yang sudah melalui benar-benar kelaparan, benar-benar susah, akhirnya apa? Begitu berada di atas, dia mampu mengelola kekayaannya tidak hanya untuk dirinya sendiri. Kalian boleh lihat ya, banyak filantropis dunia itu yang luar biasa dalam hidupnya. Sehingga apa? Karena udah tahu hidup susah itu tidak menyenangkan, sehingga akhirnya apa? Mereka mendermakan profit dari perusahaannya, bahkan ada yang sampai 90%-nya perusahaannya keuntungannya diprofitkan untuk filantropi atau untuk keperluan kemanusiaan. Karena tahu nggak enaknya lapar, nggak tahu nggak enaknya hidup susah, tahu nggak intervensi orang, sehingga begitu mereka punya power gitu ya, mereka memastikan power tadi untuk kebaikan banyak orang. Ya teman-teman semua, jadi saya percaya kalian semua, insya Allah di masa yang tepat gitu ya, kalian akan mampu dengan posisi yang kalian miliki nanti gitu ya, yang lebih powerful tentunya ya. Sekarang kan tugas kalian belajar ya, berorganisasi. Nanti kalau kalian punya kapasitas yang powerful, dimulai dari sekarang kalian yang sudah merencanakan hidup dengan baik, kalian bisa berbagi gitu ya, karena berbagi membuat hidup kita bahagia. Salah satu ilmu psikologis, karena apa? Kecepatan tadi membuat banyak orang depresi. Hari ini pandemi ini banyak yang depresi tadi ya. Ada yang sempat stres ya, teman-temannya bekerja nggak optimal dan lain-lain, tekanan-tekanan di rumah, jaringan internet lelet gitu ya, akhirnya setelah tugas ya nggak. Terus kita akhirnya nilai kita berkurang, itu bikin frustasi kecil akhirnya menumpuk menjadi frustasi yang besar. Kalau kita nggak punya keyakinan akan bahwa masalah itu nggak ada abadi, akhirnya kita jadi putus asa. Ya kalau putus asanya kita beralih semakin dekat kepada Allah ya, alhamdulillah gitu ya. Tapi ada yang putus asanya malah membuat hal-hal bodoh yang mencelakai atau mencederai makna hidupnya sendiri. Jadi kata Pak Ahmad Faiz Zainuddin, beliau itu founder SEF, Spiritual Emotional Freedom Technique. Jadi dalam ilmu psikologi positif, kalau kita ingin bahagia nih, kita perlu ya hidup ini mencari kebahagiaan. Tapi bagaimana kita tahu kita bisa bahagia kalau kita nggak tahu apa aktivitas yang membuat kita bahagia? Ya, pertama, kita harus banyak bersyukur.
Ya, teman-teman semua, hari ini pandemi, perbanyaklah rasa syukur di saat banyak tekanan gitu ya, banyak tantangan luar biasa tadi ya, kejepit sana, maju mundur salah, kegencet gitu ya, mundur salah, maju salah gitu ya, apa-apa serba salah. Perbanyaklah syukur ya. Perbanyak bersyukur. Kemudian yang kedua, fokus ya. Kalau dalam ibadah namanya khusyuk gitu ya, atau dalam istilah kerennya mindful gitu ya, mindful gitu ya, fokus. Apa tuh fokus? Sadar utuh saat ini. Jadi kalau sekarang nih teman-teman sedang ada di forum Zoom online ini, ketiga adalah ikhlas. Ikhlas. Menerima keadaan. Ya, apapun, coba kalian pergi ke psikolog ya, atau ke psikiater. Jadi nanti kalau teman-teman mendengar gitu ya, self healing dan lain-lain, pasti yang diminta yang rata-rata diminta oleh expert tersebut pasti meminta kalian menerima keadaan dulu. Banyak dari kita di dunia ini mengalami masalah mental gitu ya, stres dan lain, depresi berat gitu ya, yang mulai gejala ringan sampai gejala berat seperti skizofrenia, itu tidak lain dan tidak bukan mayoritas karena tidak bisa menerima keadaan. Terima kita pandemi ya, kita belajar online, memang itu memang tidak menyenangkan. Jangan denial, oh saya nggak mau begini, saya nggak mau begini. Akhirnya apa? Kita merentan, stres. Dan ini sudah terbukti secara ilmiah ya teman-teman semua, bukan kata Kamida. Yang keempat adalah love atau mencintai diri dan orang lain. Dengan apa? Bersedekah ya teman-teman. Yang kelima adalah surrender, menyerah. Tawakal, berpasrah diri. Begitu kita manusia buat hidup kita sesuka yang kita mau, menghindari kenyataan yang ada gitu ya, malah semakin berat ya teman-teman semua. Kemudian selanjutnya, makanya penting sekali di dunia ini kita nggak cukup kita mengaku sebagai orang yang beriman, tapi juga kita harus punya ilmu ya. Ilmu ini akan memastikan hal-hal yang kita kerjakan itu sesuai dengan yang Tuhan mau dalam hidup kita. Ilmu ini penting adik-adik semua. Bahkan ada salah satu quote ya yang mengatakan bahwa dengan ilmu pendidikan kita bisa memanusiakan manusia. Kebodohan adalah kejahatan. Itu kita bisa lihat ya. Saat Belanda menjajah Indonesia dalam kurun waktu yang lama gitu ya, mereka benar-benar bertubi-tubi menghabiskan, menguras. Bahkan mereka tidak menyediakan pendidikan yang layak untuk masyarakat Indonesia saat itu ya, sehingga kita dibodoh-bodohi. Kalau kita jadi orang bodoh gitu ya, kita menjadi orang yang tidak tahu apa-apa, orang lain masuk di hidup kita. Ya kalau dia dapatnya kita yang baik, kebetulan gitu. Tapi kalau kebanyakan orang yang bikin orang lain bodoh pasti motifnya jahat dong ya. Ngapain bikin orang lain bodoh? Kalau dia motifnya baik, tentu dia nggak ingin orang lain bodoh. Karena apa? Kalau kekuasaan dipegang oleh orang bodoh ya, misalnya ini penjajah Belanda nih, misal kalau motifnya baik nih, dia mensejahterakan masyarakat Indonesia saat itu dengan pendidikan, tentu dia akan tenang dong meninggalkan asetnya di Indonesia. Tapi kenapa dia pengen? Karena dia pengen mengeruk benar-benar Indonesia ini benar-benar habis gitu sumber daya alamnya. Dia pengen ambil banyak-banyak gitu ya. Sehingga biarin aja bodoh, kalau pintar nanti bisa ngelawan gitu ya. Padahal kita lihat ya, perbedaan Indonesia saat dijajah dengan Malaysia dijajah Inggris ya. Dua-duanya sama penjajah, tapi bedanya Inggris agak sedikit lebih baik dengan menyediakan pendidikan. Sehingga banyak kemajuan-kemajuan atau peninggalan-peninggalan saat selesai penjajahan Inggris itu sesuatu yang bagus bagi bangsa Malaysia saat itu ya, kalau teman-teman baca sejarah. Jadi hati-hati kebodohan ini. Bahkan teman-teman nih kalau malas hari ini nih, rebahan aja enak gitu ya, apalagi musim hujan nih gitu. Ada salah satu tokoh ya, Imam Syafi'i pernah bilang, jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar, maka harus tahan dengan perihnya kebodohan. Perih jadi orang bodoh itu ya, udah mau dibodoh-bodohin ya, diejek-ejek, kemudian hidupnya dia nggak ngerti harus ngapain. Sama kayak kalian, misal nih, ilmu ini seperti cahaya. Orang bijak makan ilmu ini cahaya. Jadi, satu waktu saya pernah mati gelap di komplek ini, gitu ya, mati banget. Lalu saya ingat quote itu. Apa yang kita rasakan saat gelap, teman-teman semua? Bener-bener gelap gulita, nggak ada sama sekali cahaya. Apa yang kalian rasakan? Ada orang-orang yang fobia gelap, jadinya sesek.
sesek. Jadi padahal sebelumnya dia nggak sesek, tapi hanya karena gelap dia jadi sesek. Terus apa lagi yang kalian rasakan? Bukan cari center dulu, nanti cari centernya. Betul, hilang arah, betul. Insecure, apalagi? Kalau kalian, apa yang kalian saya kalau gelap gulita, bener-bener takut ya, takut. Terus kalian nggak tahu mau ngapain karena khawatir depan ada bahaya. Terus kalian apa ya, perasaan-perasaan gak nyaman gitu. Sama hidup di dunia ini seperti kalau nggak ada ilmu. Bagaimana kita tahu sesuatu itu baik atau buruk? Even teman-teman, jangan menyepelekan ibu-ibu di rumah ya. Awas ya kalau nyepelin ibu-ibu di rumah. Ibu-ibu di rumah itu luar biasa adik-adik semua ya. Coba tanyain ibu-ibu kalian ya. Bagaimana bisa sambil memasak, membalas SMS, gendong anak, kemudian sambil makan? Ya, itu nggak bisa kalau nggak ada ilmunya ya. Gimana caranya memastikan ini mudah ya. Kalian menggoreng nih, habis nyuci wajan menggoreng agak basah-basah. Kalau nggak ada ilmunya langsung nih masukin minyak. Apa yang terjadi? Kalau wajan dalam keadaan basah-basah dimasukin minyak, api dinyalain, panas. Apa yang terjadi? Peletus. Betul ya. Kalau kita ada ilmunya, kita akan memastikan, oke, wajannya boleh masih basah, kita taruh di kompor, nyalain api, terus kita biarin menguap dulu air sampai habis, baru kita masukin minyak. Kenapa? Kalau enggak, kita paksain seperti tadi, terus akhirnya apa? Keciprat ke tangan. Kita mengalami kecelakaan kerja di dapur. Kemudian apa lagi? Banyak ya, ngepel mudahnya. Kalau orang nggak pernah ngepel, dia akan apa ngepelnya? Habis ngepel, diinjek lagi, maju ke depan. Padahal ilmu mengepel adalah setelah ngepel kita mundur ke belakang ngepelnya, ya nggak? Kelihatannya mudah ya. Kelihatannya di rumah apa sih pekerjaan? Itu perlu ilmu adik-adik semua. Jadi bayangkan kalau perempuan tanpa ilmu gimana? Padahal perempuan katanya adalah madrasah pertama, sekolah pertama buat anak-anaknya. Bisa dibayangkan nggak apa yang akan terjadi bila anak-anak berasal dari ibu-ibu yang tidak mau belajar? Di dunia ini tidak ada orang bodoh ya, adanya orang yang malas belajar. Ya, apa yang terjadi kalau ibunya malas? Kebayang nggak anaknya cuma main gadget ya, tidur-tiduran ya, terus nggak tahu harus mau makan apa hari itu karena nggak punya ilmu, nggak tahu harus ngapain gitu ya. Akhirnya dunia ini penuh dengan orang-orang yang hidupnya nggak pasti. Tapi kalau kita, nih kita semua adalah insya Allah calon ibu ya teman-teman semua yang belum menikah, sadarilah bahwa tumbuh kembang anak itu dimulai dari dalam kandungan. Jadi apa yang kita kerjakan itu akan terlihat saat anak kita bayi. Kalian akan aware deh, sama seperti saya nih. Saya waktu lagi hamil anak saya, tuh jadi pembicara di beberapa kota. Gitu. Jadi saya ngomong terus ya. Qadarullah gitu ya, Masya Allah sih nggak sadar. Anak saya kecepatan berbicara itu cepet. Padahal saya ngajar ini ya sama-sama aja gitu ya. Jadi ternyata organ pendengaran ini sudah mulai terbentuk di dalam kandungan. Bagaimana kita bisa mempersiapkan generasi terbaik kalau dari dalam kandungannya kita nggak tahu harus ngapain. Ibu ini perlu pintar, ibu ini perlu semangat belajar. Karena sekali kita berhenti belajar, kita akan babak belur menghadapi hidup. Menghadapi pasangan, menghadapi anak dengan segala dinamika hidupnya gitu ya. Menghadapi kalian bekerja misalnya di luar rumah, aduh pak pikuk tadi ya, pencet di rumah dapat tekanan, di kantor dapat tekanan, belum di keluarga besar dapat tekanan gitu ya. Tapi kalau kita punya ilmu, kita mampu mengelola diri kita sehingga kita siap menghadapi problematika yang ada, yang pasti akan kita hadapi dalam setiap pilihan hidup kita. Kemudian menjadi wanita gitu ya, secara fitrahnya gitu ya, dengan susunan tubuh yang ada secara fisiologis, kita titipkan rahim, kita tidak hanya bertanggung jawab untuk diri kita, tapi juga kita memastikan kita layak untuk membesarkan pemimpin di masa depan, gitu. Dimulai dari ibunya. Banyak tokoh-tokoh dunia gitu ya, yang luar biasa berasal dari ibu-ibu yang hebat. Jangan disalah kaprahin, yang hebat itu hanya wanita karir gitu ya, yang prestasi ini enggak selalu, tapi apa, ibu-ibu yang mampu amanah menjalankan tugasnya. Jadi saat ibu dia tahu nih harus ngapain. Makanya kenapa penting ilmu, sehingga kita bisa menyelesaikan peran kita dengan baik. Apa tugas dan peran sebagai istri? Oke, taat pada suami.
Saat suami nggak ada, kita pastikan kita menjaga harta dan anak-anaknya dengan baik. Ya, bukan malah kita keluyuran kemana-mana tanpa izin ya. Berarti nggak ada ilmunya gitu. Kalau ada ilmunya kita tahu itu. Kemudian sebagai ibu, apa yang kita harus pasti? Kita nggak hanya memberi makan buat anak kita, enggak. Melahirkan aja enggak. Bukan itu. Tapi kita mendidik dan memastikan anak kita tumbuh dan berkembang sesuai fitrah yang Tuhan inginkan dalam hidupnya. Kita membimbingnya. Anak kita bukan milik kita. Anak kita adalah milik Tuhan yang dititipkan kepada kita. Bayangkan ya, apa yang kalian rasakan saat kalian menitipkan barang berharga kalian pada teman kalian. Bila teman kalian mengembalikannya dalam keadaan compang-camping, misal kalian punya buku favorit yang kalian udah nabung lama gitu ya. Ada yang suka mungkin Harry Potter gitu ya. Teman saya sampai koleksi semua bukunya. Teman kalian minjem kembali dalam keadaan lusuh, ada yang sobek, basah, terkelupas. Apa yang kalian rasain? Kesel ya. Kesel dan kalian kapok ngasih lagi teman kalian gitu. Anak tuh seperti itu. Ini adalah titipan yang berharga. Bayangkan si kertas tadi gitu ya yang Allah berikan dalam keadaan fitrah baik, ini akan tumbuh berkembang tergantung dia bersama siapa. Apa yang kita impikan di masa depan tentang generasi yang lebih baik daripada generasi kita, tergantung apa yang kita berikan hari ini. Bila kalian belum menikah, apa yang bisa kalian berikan dengan peran kalian sebagai mahasiswa? Oke, saya mau belajar secara optimal selama di kampus, menghormati dan menggunakan adab-adab yang baik dalam menuntut ilmu. Karena apa, teman-teman semua? Adab itu menentukan keberkahan ilmu yang kalian ingin dapatkan. Percuma pintar, tidak ada apa-apanya kalau kalian tidak punya adab terhadap ilmu yang baik. Bahkan para ulama gitu ya mengedepankan adab sebelum ilmu. Coba tanyakan pada diri kalian bagaimana perlakuan kepada dosen ya. Di rumah, saya juga jadi asisten dosen teman-teman selama pandemi ini gitu ya. Itu nggak enak nyampein di rumah. Lebih nggak enak lagi apa kalau ada mahasiswa nggak mau nyalain kamera. Jadi kayak saya ngomong sama tembok. Padahal adabnya guru ini adalah seseorang yang harus dihormati. Penghormatan kita, adab kita terhadap guru akan menentukan kualitas ilmu yang akan kita peroleh. Semakin tinggi ilmu yang ingin kalian peroleh, semakin kalian harus merundukkan di depan guru kalian, di depan dosen kalian. Tentu dalam koridor yang baik ya, karena dosen memberi ilmu. Nah, coba tanyain. Atau kita kepada siapa? Pada orang tua kita. Atau kita kepada petugas kebersihan. Nanti kalau kalian masuk kampus gitu, bagaimana adab terhadap staf-staf yang ada di kampus. Itu menentukan kualitas ilmu yang akan kalian peroleh. Semakin banyak berkah yang kalian peroleh, semakin kalian harus menunjukkan adab-adab yang baik. Karena beda. Contoh mudahnya begini. Kalian lihat pohon mangga berlimpah ruah. Ada 2 orang. Yang satu, dia punya adab yang baik, dia minta izin kepada pemiliknya, dapat mangga. Yang satu bilang, ngapain minta izin lama-lama, kotok-kotok nggak dibuka-buka, kita lempar aja, toh sama juga dapat. Dia dapat, dua-duanya dapat. Tapi yang mana yang lebih berkah? Yang minta izin atau yang lempar pakai batu? Minta izin pastinya. Minta izin. Jadi begitu teman-teman semua. Ilmu ini, kebaikan ilmu akan kalian peroleh bila dimulai dengan adab yang baik. Bila sekarang jadi anak, tunjukkan adab yang baik orang tua, insya Allah hidup kalian berkah, insya Allah. Percaya deh sama saya ya. Kemudian sebagai istri nanti kalau sudah menikah ya, taat kepada suami, insya Allah bentuk ketaatan kalian, meskipun who knows gitu ya, ada mungkin suami udah kalian gak usah lanjut kerja, gak usah lanjut kuliah misalnya ya, di rumah itu ibadah yang besar gitu. Kadang saya dengan ego saya yang biasa di luar rumah, di rumah ternyata nggak mudah ya meyakinkan bahwa di rumah ini sumber surga juga. Perlu perenungan berkali-kali memahami pekerjaan di rumah, ngepel itu juga berbuah surga, nyuci piring berbuah surga, bersihin kotoran anak saya berbuah surga. Ya kalau ikhlas, kalau mengerjakannya dengan baik, kemudian mendampingi dia main juga surga. Akhirnya kan saya belajar, buat apa saya mencari-cari surga di luar, ternyata di rumah keteteran. Sehingga sekarang saya belajar skala prioritas tadi ya, sudah disampaikan. Belajar skala prioritas teman-teman semua, karena who knows gitu ya, kalian nanti setelah selesai kuliah ada langsung menikah, kemudian langsung punya anak, bertambah ya perannya. Jadi bikin skala prioritas. Kita ini bukan Wonder Woman ya. Kita bukan orang yang bisa mengerjakan segala sesuatu semuanya, nggak bisa. Kita punya limit tubuh kita ya.
Kita nggak bisa memaksakan diri kita untuk bisa mengerjakan semuanya, nggak bisa adik-adik semua. Kita bukan manusia yang sempurna. Kita perlu belajar untuk berkata tidak kalau kita tidak sanggup. Saya sekarang belajar begitu ya. Kalau saya nggak sanggup, karena saya punya amanah yang utama, skala prioritas adalah anak dan keluarga, sehingga saya berkata tidak untuk pekerjaan yang tidak fleksibel dengan tanggung jawab utama saya. Kemudian cek ke dampak dari tugas yang kalian miliki gitu ya. Mana yang berdampak besar, kerjakan. Mana yang bisa ditunda, tunda aja. Nggak semua penundaan itu jelek ya. Jadi kalau ada pekerjaan bisa ditunda, kalian tunda. Ada pekerjaan yang impact-nya kecil, misalnya kalian bisa delegasikan kepada orang lain. Misal kayak sekarang nih, anak saya udah makan tadi ya, sebelum saya masuk Zoom meeting ini saya pastikan anak saya udah makan siang dulu. Kemudian udah tenang, udah saya kasih ASI gitu ya. Kemudian saya minta tolong kepada orang tua saya untuk jaga sebentar nih sampai acara Zoom meeting ini selesai. Ini kayaknya lagi tidur sekarang anak saya. Karena di waktu sekarang yang high impact adalah kalian gitu ya. Sehingga saya di sini dulu 2 jam, nanti baru balik lagi ke anak saya kan. Tapi saya pastikan meninggalkannya dalam keadaan sudah selesai semuanya, tinggal tidur, tinggal main gitu. Jadi begitu adik-adik semua, kalian semua hebat ya. Tapi kehebatan itu tidak akan terjadi secara kebetulan. Kehebatan itu bukan sesuatu yang diturunkan. Kehebatan itu adalah bila kalian sadar siapa kita di dunia ini. Kita mau ngapain di dunia, dan setelah di dunia akan ada apa. Persiapan kalian dengan pertanyaan tadi menentukan kualitas hidup kalian semua. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, bagus banget ya teman-teman. Sharing-sharing dari Kak Maida ini. Nah, kalau bisa Vio simpulin nih prosesnya, karena semua hal yang cepat dan instan itu nggak selalu baik outputnya. Dan yang terpenting adalah sehebat apapun diri kita, kalau nggak ada hubungan yang baik sama Tuhan, maka akan hancur karena tidak memiliki fondasi yang kuat. Mungkin dari teman-teman yang dari tadi udah, habis ini ada sesi tanya jawab dari Kamida juga ya Kak. Mungkin bisa Vio bacain dari beberapa pertanyaan teman-teman yang udah Vio pilih. Tadi ada dari Kak Yulita Dwi Arifiani, mungkin dari Kak Yulita bisa on mic-nya biar langsung bisa tanya ke Kamidanya. Assalamualaikum Kak Maida. Waalaikumsalam. Bertanya ya Kak. Halo. Gimana kan kita menghadapi kayak waktu kita jenuh di masa pandemi ini, serta bagaimana cara memotivasi diri sendiri agar senantiasa semangat dan senantiasa positif dalam melaksanakan hari-hari di masa pandemi ini Kak. Gimana menurut Kak Maida? Terima kasih. Oke. Saya jawab aja ya, takut lupa. Boleh Pio ya? Iya boleh Kak, langsung dijawab. Sebenarnya tadi sudah saya kasih tahu, cuma saya ulang lagi dan akan saya tambahin. Jadi kalau teman-teman pernah baca buku Seven Habits of Highly Effective People yang membuatnya siapa tuh teman Stephen R. Covey. Ya, ada salah satu indikator kemenangan pribadi. Yang pertama, jadi proaktif, jadi pribadi yang proaktif. Yang kedua, mulai dengan yang akhir dalam pikiran kita. Yang ketiga, dahulukan yang utama. Saya, Yuli mungkin muslim ya, sebagai muslim gitu, apa akhir yang ada dalam pikiran kita? Akhirat dong. Nah, sebagai muslim, kita tarik akhirat kita ke awal. Bayangan tentang kehidupan abadi seperti apa yang ingin kita dapatkan ditarik ke awal ke aktivitas harian. Insya Allah itu akan semangat memotivasi. Paling mudahnya bagi seorang muslim, yang paling cerdas di antara kalian adalah yang paling banyak mengingat kematian. Saya nih, caranya supaya semangat, ingat mati. Kalau saya mati, apa yang saya tinggalkan kepada anak saya? Anak saya sudah bisa mandiri belum? Udah kenal Tuhannya belum gitu ya?
udah bisa beribadah belum gitu ya, karena saya takut nanti dalam barzah saya diminta pertanggungjawaban sebagai ibu gitu ya, atau kepada suami saya udah ridho belum sama saya ya, atau kepada orang tua saya udah ridho belum sama saya. Itu deh, sekarang nih sedang posisi seperti itu gitu ya, setiap saya lose gitu ya direction gitu ya, ada ya momen-momennya kayak nggak ngerti mau ngapain lagi, ingat mati, cereng gitu langsung kayak setrum, oke harus ngapain gitu. Coba perbanyak ingat mati. Orang ya dalam kondisi apapun saat meninggal dia kembali dalam bentuk originalnya. Sepinter-pinter dia mengkamuflase hidupnya, saat kematian menjemput dia nggak bisa mengkamuflase hidupnya lagi. Ya, dia akan kembali dalam bentuk seasli-aslinya. Jadi teman-teman, kalau teman-teman goyah coba ingat mati. Ingat mati diperbanyak. Sehingga apa? Kita jadi semangat mempersiapkan kehidupan gitu ya. Mau ngapain kita di sana, mau kayak apa yang harus kita perbuat di dunia ini. Insya Allah kita akan booster gitu ya energi kita gitu. Kalau saya. Oke, mungkin dari pertanyaannya Kak Yulita sudah terjawab. Ya, sudah. Terima kasih, Kak. Alhamdulillah. Terima kasih Kak Yulita sudah bertanya. Nah, karena emang waktunya sudah melebihi juga, mungkin dicukupkan saja pertanyaan dari Kak Meida. Mungkin dari teman-teman yang ingin bertanya-tanya lagi kepada Kak Meida mungkin bisa bertanya di lain waktu dan di lain kesempatan. Jadi mungkin kita cukupkan saja acara pada siang hari ini. Dan saya sebagai MC dan Alin juga hanya bisa memberi harapan semoga kita semua yang ada di sini bisa menjadi manusia yang lebih baik lagi dan selalu bisa mengupgrade diri dan bisa belajar dari kesalahan. Dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada para pembicara yang sudah mau membagi ilmunya yang sangat banyak dan sangat bermanfaat ini, dan kepada para peserta yang sudah menyempatkan waktunya untuk hadir, dan terima kasih juga untuk panitia khususnya BEM Kemateliu dari Pemberdayaan Perempuan yang sudah mengadakan acara ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Untuk Kak Alin, mungkin ada sepatah dua patah kata yang ingin disampaikan juga. Ya, sebelumnya terima kasih banget ya kepada teman-teman semua yang udah mau berjuang walaupun tetap di rumah aja, tapi tetap mau memperbaiki diri lebih baik lagi. Untuk diisi link feedback-nya sebagai syarat mendapatkan sertifikat. Jadi, terima kasih teman-teman. Semoga kita bisa ketemu di lain waktu dengan acara yang berbeda juga. Jadi, terima kasih teman-teman. Kita bikin waktu juga. Kayaknya kita langsung tutup aja ya kali ya. Iya. Iya. Jadi kepada peserta jangan lupa untuk diisi link. Jadi kepada peserta jangan lupa untuk live Zoom kita pada hari ini. Terima kasih kepada Kak Meida, terima kasih kepada Kak Shirley. Sama. Mungkin kita cukupkan saja. Sekian dari kami. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan untuk teman-teman jangan lupa isi link absennya ya biar dapat sertifikat. Terima kasih banyak semuanya. Saya izin meninggalkan ruangan ini ya. Mohon maaf lahir batin. Sehat-sehat semuanya. Semoga kita semua bisa menjadi cahaya-cahaya yang bisa memandarkan kebaikan untuk dunia ini, insya Allah. Amin. Sayang kalian semua. Terima kasih Kak Meida. Makasih Kak Meida. Makasih Kak Meida. Insya Allah. Terima kasih. Mungkin keluar ya.
Terima kasih Kak Maida. Terima kasih Kak Ini untuk Maida. absensinya Udah kan? Absensinya itu ya. Buat teman-teman yang udah isi link absen, boleh meninggalkan roomnya. Terima kasih Kak. Terima kasih yang udah hadir. Absennya yang mana ya? Terima kasih banyak, Kak. Ada di chatnya. Absennya ada di room chat ya. Kasih Kak. Ini kelas nu biasa launan pe. Nanti namanya dipakai